Hari ini, saya datang untuk menemui Anda. Bom? Dengan kuasa Tuan Langit hancurkan keluarga Ye. Ini adalah pemakaman keluarga Ye. Siapa yang berani bertindak lancang? Lepaskan saya. Di mana kakak laki-laki Anda? Ini. Melapor kepada Tuan Naga. Tianji telah memobilisasi tang berat untuk Dewa Perang 9 Langit. Bagus sekali. 10 tahun yang lalu. Saya mampu membantai seluruh keluarga Ye. Hari ini, saya juga bisa mengubah makam leluhur keluarga Ye menjadi debu dan abu. Muat peluru. Ayah. Ibu. Hari ini, balas dendam besar keluarga Ye pasti akan terbalaskan. Ini adalah api sejati 3 rasa. Raja Naga Anda tidak boleh. Ledakan makam leluhur keluarga Ye. Ke langit. Yi Shen, Anda adalah Raja Naga yang memusnahkan 7 negara. Bicaralah. 10 tahun yang lalu, siapa yang berkolusi dengan 7 negara untuk menghancurkan keluarga Yeku? Tuan itu, meski Raja Naga tak bisa provokasi dia. Yi Shen, jika Anda berani membunuh saya, Tuan itu akan giling tulang klanmu jadi debu. Di dunia ini, tidak ada seorang pun yang tidak berani kubunuh. Panah penembus awan diluncurkan cahayanya ke awan. Ini buruk. Nona Yanran dalam masalah. Yanran, aku datang selamatkanmu sekarang. Umumkan kepada dunia. Masa 5 tahun telah berakhir. Masa jaga saya sebagai Raja Naga telah usai. Aku turun ke Feng Chen. Empat keluarga besar Feng Cheng 4 keluarga besar Feng Cheng dengan hormat menyambut kedatangan Raja Naga. dengan hormat menyambut kedatangan Raja Naga. Chen Qiming penguasa Feng Chen. Raja Naga menenangkan 7 negara. Kekuatan duanya tak tertandingi. Seharusnya berhak menikmati wanita tercantik di dunia. Mereka semua sudah siap untuk menerima anugerah Anda. Penguasa. Anda paksa saya menikah. Ini, orang tua ini tidak berani. Putri, tokoh Feng Cheng berlutut menyambut Anda. Long Qianqin Putri Negara Naga. Saya datang selesaikan pernikahan dengan Raja Naga. Wajar saja jika mereka melakukan penghormatan ini. Yuer pelayan Long Qianqin. Siapa bilang aku ingin menikahimu? Jeti Nikau anjing liar ini. Ada apa yang membutuhkan aku? Bicaralah. Memohon padamu. Atau kalau tidak, kau bahkan telah memblokir bandara. Kalau ada yang mau dikata-katakan. Yi Chen, sejak keluarga Yimu dihancurkan, kau telah bersembunyi di desa terpencil, rela merendahkan dirimu selama 5 tahun. Ini kartu nama saya. Pastikan kau menyimpannya, itu bisa selamatkan hidupmu saat kritis. Sungguh tidak masuk akal. Sang putri gagal mengenali Gurung Tai. Raja Naga, mengapa Anda tidak memilih lagi? Diam. Aku datang karena panah penembus awan. Yanran dia. Apakah dia aman? Yanran. Shu Yanran dari keluarga Shu. Latar belakangnya rendah. Penampilannya biasa saja. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan para wanita cantik ini? Aku ingin menikahi Yanran. Jika dia dalam bahaya sedikit pun, aku akan membawa orang dan meratakan Feng Chen. Keluarga Su. Sangat cantik. Su Yanran. Gaun pengantin ini benar-benar cocok untukmu. Shen Menglong mana muda tertua keluarga Shen. Yanran. Kamu baik-baik saja. Jauhkan tangan kotormu dariku. Jangan sentuh aku. Yanran. Apakah kamu tidak mengenaliku? Siapa yang membiarkan udik itu masuk? Su Lingfeng kepala keluarga Su. Ayah, ini adalah Yi Chen.
Pengemis kecil dari masa lalu. Kau adalah yatim piatu dari keluarga Ye itu. Mengapa kau lari ke sini untuk mengemis makanan? Yanran. Aku kembali kali ini, tepatnya untuk memenuhi kontrak pernikahan denganmu. Mahar 300.000 yuan. Kau kira 300.000 yuan cukup menikah dengan kami, Yanran? Kau memperlakukan keluarga Shu kami seperti pengemis sama sepertimu. Pengemis bau. Aku memberitahumu. Kontrak pernikahan di antara kita dibatalkan. Beri aku 300.000 juta yuan. Anggap saja sebagai kompensasi atas masa mudaku yang terbuang. Yanran, kita bertiga tumbuh bersama. Untukmu melakukan ini. Bukankah ini sedikit ya, Chen? Terlalu tidak adil bagi. Jalang, ketika nona ini memberi pelajaran, apa hubungannya denganmu? Su Yanran. Bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Kau masih belum tahu ya? Raja Naga membuat pengumuman di bandara. Dia bilang dia ingin menikahiku. Begitu aku menikah dengan Raja Naga, aku akan menjadi wanita paling mulia di seluruh negeri. Dan kau, orang miskin dari pedesaan, bahkan tidak pantas membawa sepatuku. Omong kosong. Hentikan. Kau mengotori karpet keluarga kami. Berlutut dan jilat sampai bersih untukku. Jika tidak, Raja Naga musnahkan keranu. Aku akan melakukannya. Jalan. Kau masih ingin membelanya. Baiklah, bersihkan bersama. Tidak menghormati orang tua, pantas dipukuli. Kau mencari mati. Shen Mengro. Masalah ini karena panah penembus awanmu. Kamu yang menembakkan panah penembus awan. Orang yang menyelamatkanku saat itu adalah kamu. Ya Chen, aku tidak menyangka akan seperti ini. Kau harus segera pergi. Mengro menembak panah penembus awan. Apakah terjadi sesuatu? Keluarga memaksaku dengan ancaman kematian. Mereka ingin aku menikahi tuan muda Gu. Ya Chen, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Selama aku di sini, tidak ada yang bisa memaksamu. Mengro, aku berjanji, aku pasti akan datang untuk menyelamatkanmu. Apakah kamu bersedia ikut denganku? Dua bajingan. Kalian anggap apa keluarga Joko ini? Kecuali kalian bersujud dan meminta maaf, tidak ada yang akan pergi. Putri Chien telah tiba. Salam Putri. Juyan Ren, mengapa kau tidak berlutut saat melihat putri? Aku adalah tunangan Raja Naga. Dalam hal status dia seharusnya berlutut padaku. Kukira wanita yang disukai Raja Naga akan memiliki martabat dan keanggunan. Aku tidak pernah menyangka, dia hanyalah orang fisik, bodoh. Pikirkan apapun yang kau suka, orang yang akan dinikahi Raja Naga adalah aku. Tiga hari dari sekarang, datanglah menghadiri pernikahan Raja Naga dan aku, Juyan Ren. Aku perintahkan kau untuk menghadiri upacara itu. Apakah mereka memperebutkannya seperti ini? Menurutmu Raja Naga tahu? Kau lagi. Kau menguntit putri. Apa sebenarnya yang kau inginkan? 3 hari dari sekarang adalah pernikahan Mengro dan aku. Kamu dan Su dan Red harus hadir saat itu. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau memerintahku. Karena aku adalah Raja Naga. Kau Raja Naga. Hari aku menikahi Raja Naga akan menjadi hari kematianmu. Minggir. Mengro. Apakah kamu percaya padaku? Entah kau adalah Raja Naga atau seorang pengemis, aku tidak ingin kau mencoba untuk kuat demi diriku dan menyinggung Putri Qianqin. Aku akan membuat semua orang yang telah menyakitimu membayar harganya. Su Yanran, ingat kata-kataku. Jika kau tak datang ke perjamuan itu, aku akan memusnahkan seluruh keluarga Su. Kau Yi Chen yang tercela. Dulu kau hanya tersisa setengah nyawa anjing. Sekarang kau benar-benar berani memamerkan kekuasaanmu di depanku. Aku akan meminta Raja Naga balas penghinaanmu. Penguasa, mengapa Raja Naga belum tiba? Dasar bajingan. Beraninya kau memanggilku. Keluarga Shu sudah tamat. Raja Naga menikahi putriku. Siapa yang berani menyentuh keluarga Shu kami? Kau telah melakukan setiap tindakan bodoh. Kau memprovokasi Raja Naga. Siapkan lehermu dan tunggu pembalasan. Kau. Ayah, apa yang terjadi?
Kita menyinggung Raja Naga. Kita tanam. Apa yang sedang terjadi? Ye Chen, pasti dia yang menyamar sebagai Raja Naga. Dan tertangkap. Dia tidak bisa memilikimu. Jadi dia ingin menghancurkan keluarga Shu kami. Tidak apa-apa ayah. Selama aku menikah dengan Raja Naga, keluarga Ju kita akan baik-baik saja. Para penjaga, keluarkan surat perintah eksekusi. Yi Chen palsukan identitas Raja Naga pantas mati. Keluarga Ju kami menawarkan hadiah 1 juta untuk kepalanya. Aku ingin menikahi Meng Rou. Kakek tolong berikan restu Anda kepada kami. Tetua Patriark Shen. Kau gadis tak berguna. Aku mengirimmu ke keluarga Shu, agar kau bisa mendapat manfaat dari pengaruh Yanran, dan mendapatkan suami kaya, untuk membawa kejayaan bagi keluarga Shen kami. Namun kau malah membawa kembali seorang pengemis. Kakek aku hanya menikah Ye Chen. Aku punya kemampuan untuk melindungi Meng Rou sepenuhnya seumur hidupnya. Tuan tua, Bu Siswan tuan muda keluargaku. jika Anda mempercayainya, maka keluarga Shen Anda tamat. Tuan mudaku, apa maksudmu dengan itu? Ye Chen menyamar sebagai Raja Naga. Keluarga Shu keluarkan perintah bunuh. Saya pastikan keluarga Shen tak terlibat. Surat undangan. Kau bisa hadir di perjamuan Raja Naga. Dengan pengantar dari saya, Raja Naga pasti tidak akan menghukum keluarga Shen. Tapi saya hanya punya satu syarat, yaitu menikahkan Meng Rou dengan saya. Katakan itu lagi jika kamu berani. Bagaimana jika saya mengatakannya lagi? Saya ayahmu akan menggunakan selembar kertas ini untuk membeli wanitamu. Kau yang bermarga Ye, mengapa kau tidak cepat lepaskan? Tuan mudaku adalah anggota dari Tianji, organisasi bawah tanah nomor 1 di dunia. Jika kau menyinggungnya, kau pasti akan mati. Apakah kamu tahu siapa tuan sejati dari Tianji? Itu, Tuan Raja Naga. Jika kamu berani menyentuhku, Raja Naga akan mencincangmu beri makan anjing. Aku jelas tidak ingat. Aku pernah menerima sampah sepertimu. Tuan Tianji akan segera tiba. Kamu tamat. Pemimpin Tianji Naga Hitam tiba. Salam hormat kepada Raja Naga. Raja Naga, ini adalah hadiah pertunangan. Mungkinkah Ye Chen benar-benar Raja Naga? Naga hitam. Jika di dalam Tianji muncul seekor domba hitam, Bawahan Anda pasti akan memusnahkan seluruh klannya. mundur. Ya, Sepotong giok lapis lazuli ini, itu adalah harta pusaka ibu kota kekaisaran. Ini bisa melindungi keluarga Shen, rezeki dan keberuntungan panjang. Ini aku tidak bisa menerima ini. yang palsu. Dasar orang tua bodoh. Apa kau buta? Pemimpin Tianji adalah Etuola, yang terkenal di dunia. Bagaimana mungkin itu giliran naga hitam? Hanya sekadar pelengkap. Ye Chen, kau merusak sandiwaramu. Kau bagus sekali. Kau hampir menipu kami. Ambil gumpalan kaca ini. Dan ini hala. Orang bodoh buta. Beraninya kau memasukkannya. Kau tak malu setelah diekspos. Shen Meng Rou. Karena 4 keluarga besar mengetahui aku akan menikah dengan Raja Naga, mereka mengirimiku puluhan juta hadiah ucapan selamat. Tidak seperti pengemis bau yang kau sukai ini, yang mencoba menipumu dengan sepotong kaca pecah. Sungguh menikahi dewa ikuti dewa, menikahi anjing ikuti anjing. Yanran, kau sangat suka bersaing. Aku takut Raja Naga tidak akan menyukai itu. Diam, siapa kau berani menceramahiku? Raja Naga tentu tidak akan menyukai orang yang picik. Kau mempermalukanku. Aku beritahu kau, keluarga Ju kita sudah mengundang Dewa Perang 9 Langit Lei Qianju. Dia adalah Dewa Perang 9 Langit Lei Qianju. Kau takut? Bodoh. Kau yang ingin menyentuh Ye Chen kan? Benar. Berlutut dan mohon ampun sekarang. Dan aku akan mengampuni nyawa anjingmu. Tuan mudaku, mengapa kau berlutut? Dia adalah Dewa Perang 9 Langit, Jenderal Utama Raja Naga. Raja Naga memiliki kasih sayang yang begitu dalam padaku. Mengirim Dewa Perang 9 Langit untuk mendukungku. Ini sangat masuk akal. Di Feng Cheng yang kecil, untuk hal yang memalukan seperti ini muncul, bawahanmu akan segera membunuhnya. Bagus lakukan. Yanran, jangan. Aku minta maaf padamu. Tolong jangan sentuh Ye Chen sama sekali. Meng Rou. Lihat betapa takutnya kau. Kalau begitu aku akan sangat berbelas kasih. Dan mengampuni nyawamu. Bawahan Anda mohon diri.
Yi Chen. Yanran membebaskanmu. Kenapa kau tidak cepat berterima kasih padanya? Orang yang harus kuterima kasih adalah Meng Rou. Naga hitam membeli rumah paling mahal di Fengchen. Aku beri Meng Rou rumah pernikahan. Aku baru saja membebaskanmu. Dan kau mulai lagi? Beraninya kau? Berita kilat Feng Chen, kediaman mewah ikon kota. Istana Feng Qitan baru saja terjual. Bernilai 100 miliar. Bagaimana ini mungkin? Ye Chen bilang baru beli rumah mewah. Dan istana Feng Qitan langsung terjual? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia mampu? Rumah mewah senilai 100 miliar. Ini pasti kebetulan. Benar-benar kebetulan. Dasar bodoh. Ini pasti dibelikan untukku oleh Raja Naga. Kediaman mewah seperti ini. Hanya Zhu Yanran pantas mendapatkannya. Meng Rou. Sesumbar yang diucapkan pengemis ini, semuanya menjadi kenyataan bagiku. Kau pasti merasa sangat buruk di dalam kan? Su Yanran, aku membeli kediaman ini untuk Meng Rou. Kau, berhentilah bermimpi. Masih berani bicara keras. Pada hari perjamuan pernikahanku. Mari kita lihat apakah kau berani muncul. Halo Nyonya, Anda tidak memenuhi syarat untuk masuk. Aku tunangan Raja Naga. Ini adalah kediaman Putri Qian Kia. Apakah Anda ingin saya mengulanginya? Anda tidak memenuhi syarat untuk masuk. Jadi dia yang berada di balik ini. Baiklah. Setelah aku menikah dengan Raja Naga, aku akan pindah dengan kemeriahan besar. Di mana sampah bernama yaitu. Dia tidak kembali memungut sampah di jalanan lagi kan? Ye Chen bilang dia akan memberiku kejutan. Kau masih mempercayainya sekarang. Bahkan jika dia datang dia akan mati. Tonton saja dari bawah panggung. Melarikan diri sebelum bertempur. Bisakah dia masih disebut pria? Nona Meng Rou, aku diutus oleh Tuan Yi Chen. Silakan ikuti aku. Allah berbicara. Para tamu terhormat, aku ikut Raja Naga di Empat Lautan. Dan akhirnya mendapat kehormatan untuk menyaksikan beliau memasuki aula pernikahan. Yang lebih istimewa lagi adalah menghadiri perjamuan pernikahan hari ini. Ada lebih dari satu pengantin wanita. Dua pengantin wanita bersaing untuk menikahi Raja Naga. Perlakuan macam apa ini? Apakah menurut Anda Zhu Yanran yang akan dipilih? Atau Putri Qian Qian yang lebih unggul? Yanran kami diakui secara pribadi oleh Raja Naga. Sedangkan putri itu, dia menyerahkan diri pun tak berguna. Tunggu saja Raja Naga untuk mengusirmu keluar. Tidak ada mempelai pria di sini. Namun kau berani muncul. Kau mau jadi janda Yi Chen selamanya. Ye Chen pasti akan datang. Meng Rou, oh Meng Rou. Kenapa kau tidak menikahiku saja lebih awal? Kau bersikeras percaya pada si bodoh itu. Sekarang lihatlah. Seluruh Feng Chen menertawakanmu. Merangkaklah ke kakiku. Aku mungkin pertimbangkan menikahimu. Bagaimana kalau begitu? Silakan sambut Raja Naga. Raja Naga. Kau ini. Meng Rou, aku di sini. Mengapa harus Ye Chen? Ye Chen, apa kau benar-benar Raja Naga? Bocah ini berani menerobos perjamuan pernikahan Raja Naga. Aku khawatir dia sembunyikan kekuatan asli. Terlebih lagi Raja Naga yang asli belum muncul. Mungkinkah dia benar-benar? Yi Chen, aku mengampuni nyawamu sebelumnya. Kau berani uji keberuntunganmu. Aku tidak peduli bagaimana kau berhasil menyelinap ke perjamuan pernikahanku hari ini. Kau harus mati hari ini. Tuan Gewapran, perintah eksekusi keluarga Zhu belum dicabut. Cepat bunuh Ye Chen. Kau makhluk yang lebih buruk dari babi dan anjing. Apa kau pikir kau pantas memerintahku? Tuan Dewa Perang, Anda pasti salah. Yi Chen ini benar-benar tidak mungkin Raja Naga. Jika kau berani melontarkan omong kosong lagi, hati-hati aku akan merobek mulutmu. Yi Chen, kau menyebabkan keributan besar. Hanya untuk melampiaskan frustrasimu. Keterampilan verbalmu mengesankan. Apakah kau punya modal, konsekuensi dari masalah ini?
Qianqin, pergi sekarang. Aku pertimbangkan masa kita sebagai teman sekelas, dan tidak mempermasalahkan ini. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Kau merusak pernikahan antara Raja Naga dan aku. Aku tidak akan pernah tenang sampai kau mati. You are. Pelayanmu ada di sini. Panggil Kaisar Penguasa Negara. Aku ingin berbicara dengan Raja Naga secara pribadi. Suruh dia datang, dan singkirkan penipu ini. Suara apa itu? Itu jet pribadi Raja Naga. Raja Naga datang menjemputku. Yi Chen, yang palsu telah bertemu yang asli. Kau tamat. Di hari yang penuh sukacita seperti ini, ada begitu banyak badut yang membuat masalah. Bang Ro, mari kita pergi. Masih mencoba pergi? Tidak mungkin. Pengawal, patahkan kakinya untukku. Aku ingin dia meminta maaf kepada Raja Naga secara langsung. Sangat tampan itu Raja Naga. Suamiku, kau datang untuk menikahiku. Menjauh. Dengan hormat mengundang Raja Naga pulang. Siapa orang yang turun dari jet pribadi itu? Memanggil Ye Chen Raja Naga. Pertunjukan yang begitu mega. Mungkinkah dia benar-benar Raja Naga? Ayo pergi. Bagaimana ini bisa terjadi? Keluarga Zhu menipu dunia curi ketenaran. Mengklaim Raja Naga akan berpihak pada mereka. Itu benar-benar konyol. Semua kolaborasi bisnis kita dibatalkan. Tunggu saja surat-surat dari pengacara. Semuanya jangan pergi. Bajingan Ye Chen ini. Hancurkan keluarga Zhu kami begini. Halo ayah, apa sebenarnya yang terjadi? Ayah janji aku menikah Raja Naga. Mengapa orang yang datang hari ini ternyata adalah seorang penipu? Dasar gadis bodoh. Negara serigala menginvasi perbatasan. Semua elit nasional telah dikerahkan ke garis depan. Aku tidak punya waktu untukmu. Ayah, jadi begitu. Raja Naga pasti pergi untuk menjaga perbatasan. Tidak heran Raja Naga tidak datang menikahiku. Aku bersedia menunggu. Hari Raja Naga kembali dalam kemenangan. Akan menjadi hari kita menikah. Kalau begitu kau tunggu saja. Aku akan mencarinya sekarang juga. Kediaman Ye Chen. Bang Ro, selamat datang di rumah. Ye Chen, aku tidak sedang bermimpi kan? Bagaimana jika ini mimpi? Kekayaan, kemuliaan, kekuasaan. Selama kau menginginkannya, aku bisa membuat semua impianmu menjadi kenyataan. Ye Chen, pernikahan itu sudah memenuhi semua fantasiku. Ini hanyalah permulaan. Menikahlah denganku. Kau akan menjadi yang paling bahagia wanita di dunia. Terima kasih Ye Chen. Tapi kehidupan seperti ini, aku masih belum terbiasa. Aku tidak menginginkan apapun. Memilikimu sudah cukup. Ye Chen, bisakah kau bantu aku menarik gaunku? Tunggu sebentar, aku akan segera kembali. Siapa itu? Negara serigala menginvasi perbatasan. Penguasa keluarkan 12 dekret berturut. Meminta Raja Naga untuk muncul. Meminta Raja Naga untuk muncul. Untuk menjaga gunung dan sungai. Lei Qianjui, kau tak biarkan aku tenang ya? Negara serigala sangat kuat. Hanya dengan mengeluarkan pilar nasional sepertimu, kita bisa melawan mereka. Hanya negara serigala. Mengapa aku harus turun tangan secara pribadi? Ambil token ini, dan negara serigala pasti akan mundur 100 li. Bawahan ini menerima perintah. Villa ini terlalu luas. Aku tidak terbiasa tinggal di sini. Bagaimana kalau kita tetap menyewa satu set? Perumahan biasa saja. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. The film was translated and narrated by M Media. Kalau begitu gedung ini, Yang ini, bukankah ini Raja Naga yang agung? Shen Qiurui mana kedua dari keluarga Shen? Qiurui. Shen Mengro. Ku dengar ayah mengusirmu dari rumah. Ini adik perempuanku, Shen Qiurui. Dan ini, kau adalah sampah yang meniru Raja Naga itu. Kau masih berani keluar. Seluruh kota menertawakanmu. Kami hanya datang ke Direktur Liu untuk menyewa apartemen. Kau tidak perlu bersikap agresif begitu kan? Sungguh lelucon. Tempat kecil kumuh dengan sewa bulanan 3.000.
Dan kau masih berani mengganggu Direktur Liu. Kalian benar-benar konyol. Kau, bagaimana denganku? Selain itu, di sini tempat kami. Tidak menerima tikus jalanan. Kami tidak menyewakan sarang tikus di sini. Nyah, Hentikan. Minta maaflah pada kakakmu. bagaimana jika aku tidak mau? Minta maaf. Ini adalah peringatan terakhirku padamu. Direktur Liu, lihat mereka. Direktur Liu. Mereka tidak punya uang namun mengancamku. Cepat usir mereka. Tuan Ye, saya benar-benar minta maaf. Ini adalah akta kepemilikan Anda. Jumlahnya 100 miliar. Silakan lihat. Direktur Liu, ini kontrak untuk Istana Feng Kitan ini. Aku yang menanganinya secara pribadi. Raja Naga yang asli. Bagaimana mungkin itu dia? Dasar bodoh buta. Kau dipecat. Cepat kemasi barang-barangmu dan inyam. Direktur Liu, tidak ini. Apa maksudnya ini? Rumah ini. Kau sendiri mendapat 5 juta hanya dari komisi. Tuan Yi Cheng adalah pohon uang perusahaan kita. Apakah kau ingin membuat marah klien terbesar perusahaan kita? Tidak, Direktur Liu. Mereka. Diam. Tuan Ye. Komisi 5 juta itu, saya akan memotongnya dari gajinya dan mengembalikannya sepenuhnya kepada Anda. Direktur Liu, 5 juta itu. Aku harus bekerja gratis selama 80 tahun. Selama kita bisa mendapatkan maaf Tuan Ye. Bahkan jika kau didenda lebih banyak, kau pantas mendapatkannya. 5 juta itu. Aku tidak menginginkannya. Sumbangkan saja ke sekolah dasar amal. Juga. Rumah ini. Mengru tidak menyukainya. Kau ambil dan tinggallah di sana. Ini, Yi Chen, properti senilai 100 miliar ini, kau buang begitu saja. Kau berlebihan akting kan? Bagaimana aku urus propertiku? Perlu kau beritahu apa harus kulakukan? Direktur Liu, tolong terima saja. Nyonya Ye, kami pasti akan mengurus rumah Anda dengan cermat. Dan Anda dipersilakan untuk kembali dan tinggal kapan saja. Silakan ikuti saya ke area VIP untuk duduk. Saya masih perlu memproses urusan bisnis yang tersisa untuk Anda. Terima kasih atas kerja kerasmu. Namun selanjutnya, aku ingin dia melayaniku. Yi Chen, kau mempermalukanku. Qiurui, kami tidak bermaksud apa-apa lagi. Kami hanya ingin menyewa rumah. Hentikan sandiwara ini. Aku akan memeriksa catatan pembelian sekarang juga. Pasti ada yang bermain curang di sini. Rumahku belum disewakan. Tuan Ye akan menyewa rumah. Mengapa kau tidak cepat mengikutinya untuk melayaninya? Jika Tuan Ye tidak puas, aku masukkan kau daftar hitam industri. Ye. Tuan. Mengapa kau tidak menandatangani kontrak lain? Bukankah kau baru saja merobek satu? Kenapa kau tak satukan itu untukku? Jadi kau hanya akan menggertakku seperti ini? Kakak, apakah kau hanya akan berdiri di sana dan menonton? Ya, Chen. Mungkin kita lupakan saja. Jika kau ingin berdiri sendiri saat menghadapi penghinaan orang lain, kau tidak boleh berhati lembut. Memihak orang luar. Dan Anda masih ingin saya melayani Anda. The Mimpi film was saja. translated Aku menasihatimu. and narrated by M Pertimbangkan Media. konsekuensi dengan jelas. Peraturan perusahaan menyatakan, menyewa pun perlu cek dana. Saya tidak tahu bagaimana Anda berhasil menipu Direktur Liu. Tetapi bagaimanapun juga, jika Anda tidak bisa membuktikan bahwa Anda punya uang, saya tidak akan melayani Anda. Baiklah. Ambil. Periksa sesukamu. Yi Chen. Orang sering berkata, emas sejati tidak takut api. Saya mengerti, akor rubah barang palsu Anda akhirnya terungkap. Qiurui, omong kosong apa yang kau bicarakan? Direktur Liu. Aku urus banyak orang kaya tak terhitung, dan saya tahu bank-bank ini luar dalam. Lihat. Apa yang tertulis di kartu ini? Bank Kisha. Saya bahkan belum pernah mendengarnya. Ini hanyalah kartu palsu. Itu hanya bisa berarti kau belum melihat kekayaan sejati. Anda tak mau akui meski kubongkar.
Bang Kisha sungguh. Mengapa Anda tidak sekalian saja membuka Bank Tiandi dan mencetak uang neraka untuk diri sendiri? Apakah Anda kekurangan uang neraka? Bagaimana kalau begini? Mengapa aku tidak mengirimmu ke bawah? Lalu aku akan membakar sedikit lagi untukmu. Baiklah. Mari kita pergi memverifikasi dana sekarang. Aku ingin lihat kau terbongkar sendiri. Silakan. Tuan Muda Ye. Cih, Anda benar-benar tidak berkedip atau melewatkan satu ketukan pun. Kulit tebal ini lebih tebal dari tembok kota. Coba saya lihat. Satuan puluhan ratusan ribuan. 2 triliun. Mesinnya rusak. Tunggu. Itu karena kartu Anda memiliki virus. Tuan Yichen, Anda sudah datang ke Fengcheng. Kau dari Direktur Yue. Bank Fengcheng. Bank kami baru saja mendeteksi ribuan miliar dalam aliran transaksi. Hasil cetakannya saja lebih dari 30 halaman. Jadi ternyata, akun Bank Kisha telah masuk di Fengcheng. Xiao Yue, Ya, kunjunganku hari ini awalnya tidak bermaksud mengganggu Anda. Tuan Ye, Anda danai garis depan lawan negara serigala. Terimalah hormat saya atas pengabdian patriotik seperti itu. Cepat bangun. Ribuan miliar dalam aliran transaksi. Kartu ini tidak palsu. Direktur Yue. Mungkinkah Bank Kisha ini tidak dibuat-buat? Bank Kisha adalah induk dari 10 bank besar. Krisis keuangan andalkan dia selamatkan pasar. Berani bilang itu dibuat-buat. Tanyakan dulu, apakah Raja Naga setuju? Bank ini mungkinkah didirikan oleh Raja Naga? Rumor mengatakan demikian, tetapi keberadaan Raja Naga misterius. Berapa orang lihat itu seumur hidup? Tuan Ye, Anda adalah tamu terhormat di Fengcheng kami. Silakan lewat sini. Ya Chen, apa kau benar-benar punya uang sebanyak ini? Hal-hal yang telah terjadi padaku selama bertahun-tahun ini, masih banyak yang tidak kau ketahui. Aku akan memberitahumu perlahan nanti. Baiklah. Tampaknya Yi Chen ini memiliki koneksi dengan Raja Naga. Pantas saja dia berani membuat keributan besar tadi malam. Kita sama sekali tidak boleh membiarkan Menro memonopoli ini. Memonopoli keuntungannya. Kakak, lihatlah dirimu. Anda menikahi orang yang begitu cakap, dan bahkan tidak memberitahu keluarga. Ayah tidak percaya padaku, dan kau menargetkanku di mana-mana. Bahkan jika aku memberitahumu, siapa yang akan percaya? Kakak sayang. Itu adalah kelalaian saya sebelumnya. Di antara kita, para saudari, jangan membahas hal-hal itu lagi. Itu semua adalah hal di masa lalu. Ayo pergi. Tunggu sebentar Tuan Yi. Masih ada dokumen. Harus tanda tangan itu dengan saya. Pergi. Di mana kontraknya? Tuan Yi. Di mana kontraknya? Saya belum selesai menyiapkannya. Bagaimana kalau Anda tanda tangan ini dulu? Atau ini? Mengru punya saudari sepertimu. Justru karena saya berbeda dari kakak saya. Sehingga itu baru dan menarik. Enyahlah dari pandanganku. Aku tidak tahan dengan hal-hal kotor. Yi Chen, saya harus memiliki Anda. Bagaimana kalau kita kembali dan melihat rumah baru kita? Baiklah, kita juga bisa memikirkan cara mendekorasi kamar. Menro cepat kembali ke perusahaan. Ibu, bukankah kau sudah mengusirku dari rumah? Ibu memohon padamu kali ini saja. Kalau begitu mari kita pergi melihatnya. Bagaimanapun mereka adalah keluargamu. Semua orang yang hadir di sini Shenwan, adalah pemegang saham perusahaan Shen. Kalau begitu aku akan berbicara terus terang dan terbuka. Baru-baru ini perusahaan telah merugi lebih dari 10 juta. Semuanya, tolong cari cara untuk menutupi kerugian ini. Lebih dari 10 juta. Anda menghabiskan uang ini terlalu sembrono. Tutup mulutmu. Sang Xiyuan dari TNG.
gagal membayar pinjamannya. Dan rantai pasokan kita terputus. Itulah mengapa kita menderita kerugian sebesar ini. San Siyuan ini. Bukankah dia mitra yang kau temukan saat itu? Tuan Muda Gu, hubungan antara kedua keluarga kita cukup dalam. Kau harus memikirkan solusi. Keluarga Shenmu punya Yi Chen, jaga benteng. Kakek. Selama kau mengucapkan kata itu, aku bisa membantu keluarga Shen mengatasi kesulitan ini. Kau terlalu cepat mengambil kesimpulan. Apa kau benar-benar berpikir aku mengandalkanmu? Kakek, aku percaya pada Ye Chen. Dia pasti akan bisa menyelesaikan masalah ini. Tuan tua, jangan lupa. Sebelumnya Ye Chen menyamar sebagai Raja Naga dan sudah menipu keluarga Shen sekali. Jika dia melakukan trik lagi kali ini, apakah keluarga Shenmu akan bertahan? Lalu Tuan Muda Gu, apa maksudmu? Yi Chen, mari kita bertarung. Kali ini, kalau kau tak bisa atasi rugi finansial keluarga Shen, maka keluarlah dari keluarga Shen. Aku akan menikahi Mang Rou. Bagaimana kalau begitu? Meng Rou adalah istriku. Dia bukan alat untuk taruhan atau transaksi. Omong kosong. Meng Rou adalah milik keluarga Shen kami. Hanya aku yang memutuskan siapa yang akan dinikahinya. Kakek, apa kau benar-benar hanya melihatku sebagai alat untuk bertukar keuntungan? Kau harus tahu tempatmu. Shen Meng Rou. Kamu adalah anggota keluarga Shen. Jika kamu tidak menikahi Tuan Muda Gu, kamu akan mengecewakan leluhurmu. Jika kau mengatakan hal-hal seperti itu lagi, keluarga Shen akan lenyap. Yi Chen, kenapa kau bertingkah begitu sombong? Putri beri pernyataan sebelum ke perbatasan. Lain kali dia melihatmu, dia akan mengambil nyawamu. Ye Chen, kamu tidak akan bisa berusaha lebih lama lagi. Apakah kamu benar-benar akan membiarkan Meng Rou menjadi janda? Jika kamu benar-benar mencintainya, kamu harus menyerahkannya kepada Tuan Muda Gu. Tepat sekali, tepat sekali. Tuan Muda Gu adalah menantu sejati keluarga Shen kami. Tuan Muda Gu, saya dengar status Anda meningkat pesat baru-baru ini. Baru-baru ini, keluarga Gu kami telah menjalin koneksi dengan Direktur Yo dari Bank Fengchen. Direktur Ye, Dewa Kekayaan Fengchen. Tuan Muda Gu, keluarga Gu-mu telah mendapatkan pengaruh. Sebentar lagi kamu akan menjadi kekuatan nomor 1 di Fengchen. Bagus sekali. The film was Jika keluarga translated Shenmu bijaksana, and narrated maka aku by akan M memberimu Media. kesempatan untuk menjilat. Begini. Direktur Yue memberitahuku rahasia internal. Jika kau membeli pengembangan properti di selatan kota sekarang, nilainya setidaknya bisa berlipat 3 dalam jangka pendek. Selama kau menikahkan Meng Rou denganku, maka aku akan memberimu kuota investasi. Kakek, pengembalian 3 kali lipat. Risiko investasinya pasti sangat besar. Apa yang kamu tahu? Tuan Muda Gu, dengan status terhormat seperti itu mungkinkah dia menipuku? Aku akan menginvestasikan 10 juta. Ini bisa menutupi kerugian perusahaan. Buat keluarga Shen kita untung besar. Saya akan menginvestasikan 20 juta. Tuan Muda Gu, Anda benar-benar punya koneksi di mana-mana. Kita akan jadi kaya. Kau sebaiknya tetap memegang erat uangmu. Jika uang ini diinvestasikan, kau pasti akan menyesalinya. Yi Chen, kenapa kau menggonggong? Jika kau tidak punya uang, katakan saja. Kita semua tahu kau miskin. Kau. Begini-begini. Kau. Jilat sepatu milikku ini sampai bersih. Aku pertimbangkan investasi 10 juta untukmu. Aku akan memberimu 50 juta. Dapatkan anggota tubuh palsu cocok. Kamu yang bermarga Ye, apakah kamu gila? Aku belum selesai denganmu, Yi Chen. Kakek, aku adalah putri keluarga Shen. Aku yang harus menangani masalah ini. Bukankah Shang Siyuan gagal bayar tagihan keluarga kita? Aku akan pergi dan menuntutnya kembali. San Siyuan berada di dalam Tianji. Dia lebih tinggi dari Tuan Muda Gu. Wan Yan melewati tangannya. Hanya masuk, tidak pernah keluar. Bisakah kamu benar-benar mendapatkannya kembali? Meng Rou mendapat dukunganku. Kau tidak perlu repot-repot mengkhawatirkannya. Aku hanya punya satu syarat. Setelah aku mendapatkan kembali pembayaran barang itu, kau tidak boleh lagi mencampuri urusan pernikahanku. Gadis sialam. Ye Chen, ayo pergi. Biarkan mereka pergi. Biarkan dia menyaksikan metode Tianji. Dia akan kembali berlutut dan memohon padaku.
Ribut besar padahal cukup telepon. Ya Chen, aku ingin merundingkan masalah ini sendiri. Karena hanya dengan terus berkembang, aku bisa layak untukmu. Dengan aku di sini, kau tidak perlu menangani semuanya sendiri seperti ini. Aku tahu. Tapi hanya setelah mengalami angin, aku bisa menjadi pelabuhanmu. Baiklah. Jika kau punya masalah, tanyakan padaku kapan saja. Ayo pergi. Kakak Chen. Saya ingin berbicara dengan Anda berdua saja. Apa yang saya lakukan di kantor penjualan itu salah. Saya ingin secara resmi meminta maaf kepada Anda. Pergi minta maaf pada kakakmu. Kaulah yang tidak menghormatinya. Baiklah, baiklah. Saya akan secara resmi meminta maaf padanya. Benar Saudara Chen. Saya memesan restoran. Aku mohon ikut denganku ya. Ayo kita pergi. Saya dengar, Tuan Muda Gu berencana menimbun properti di selatan kota. Apakah menurut Anda, haruskah saya ikut dan berinvestasi? Perusahaan Gu Zixuan saat ini sedang menderita kerugian besar, yang disebut investasinya. Tidak lebih dari alasan baginya untuk melarikan diri membawa uang. Anda sangat banyak akal. Apa sebenarnya hubungan Anda dengan Raja Naga? Nyonya, ini adalah area VIP. Anda tidak boleh masuk. Minggir. Juyan Ren. Yichan, kau masih berani menunjukkan wajahmu. Karena kau tidak bisa mendapatkanku. Menipu Mangrowa adalah satu hal. Tapi beraninya kau bahkan tidak mengampuni adiknya. Dia pura-pura jati Raja Naga, kau tahu. Shan sahabat terbaik Su Yanran. Dan akhirnya berlutut memohon ampun kan? Orang miskin harus kendalikan ambisi. Peduli harga diri berlebihan merugikan. Nona, saya menyarankan Anda untuk menjauhi Juyan Ran. Kalau tidak ketika dia dipermalukan, Anda akan ikut terseret tanpa menyadarinya. Jaga mulutmu dan tunjukkan rasa hormat. Pacar saya adalah cucu dari penguasa tua Qi. Bahkan penguasa tidak berani bertindak lancang di depan Yi Chen. Anda ini siapa? Anda. Siapa yang begitu berani? Tuan muda tertua keluarga Qi. Siapa yang berani menggertak Shan-Shanku? Kalian berdua bosan hidup. Sejak kapan Feng Chen menjadi wilayahmu? Yi Chen naga perkasa tidak bisa menindas ular lokal. Kita tetap harus berhati-hati. Kalian dengar itu, lihat apa yang kalian katakan. Saya beri kalian waktu 3 detik untuk berlutut sujud minta maaf ke Shan-Shanku. Kalau tidak, pastikan kalian tak keluar hidup-hidup. Siapa bilang aku akan meninggalkan tempat ini? Aku akan mewakili penguasa tua, memberimu pelajaran yang pantas. Kau yang bermarga Qi, bagaimana kau bahkan tidak bisa mengalahkan seorang pengemis? Ini bukan orang biasa. Qi Jingxian, anakmu sedang diintimidasi. Cepatlah dan datang ke sini. Tunggu. Bagaimana Anda punya nomor telepon ayah saya? Ayahmu belum memberitahumu kan? Dalam 2 hari aku akan menjadi ibu tirumu. Kau hanyalah sepotong sampah. Shan-Shan, kita tentu saja harus mengandalkan ayahmu. Jika ayahmu tidak berguna, maka menjalin hubungan dengan penguasa juga tidak mustahil. Keduanya. Juyan Ran, aku tidak menyangka. Sahabat terbaikmu cukup lihai. Diam. Shan-Shan bunuh Yi Chen untukku. Nah, Qi Jingxian ayah dari Tuan Muda Qi. siapa yang menyebabkan ini? Ayah itu bocah ini. Bajingan. Aku akan memukulmu sampai mati. Ayah, kenapa ayah memukulku? Memukulmu aku menyelamatkanmu. Menyelamatkan? Apakah kamu tahu siapa yang kamu provokasi? Suami Yi Chen menyebabkan masalah ini. Mengapa kau memukul anak itu? Aku tidak pernah ingin melihatmu lagi, kau keluar. Tuan Qi memperlakukan sahabatku seperti ini. Takut Raja Naga murka bantai keluargamu. Raja Naga tidak repot-repot berdebat denganmu. Itu karena Yang Mulia memiliki temperamen yang baik. Kalau tak pergi sekarang, ku buat kalian berdua membusuk di penjara. Hamba yang rendah hati ini tidak sopan. Saya mohon Raja Naga menghukum saya. Aku tidak bisa ikut campur dalam urusan keluarga. Pergi temui penguasa tua sendiri dan terima hukumanmu. Terima kasih Raja Naga atas belas kasihan Anda. 3 hari lagi penguasa adakan jamuan. Undang Raja Naga ke upacara. Apa?
Mangrove dalam masalah. Ruangan pribadi. Siapa yang berani menyentuhnya? Pergi. Dengan hormat mengantar Raja Naga. Minum-minum. Rasanya sangat enak. Xiang Xiyuan, aku benar-benar tidak bisa minum lagi. Tak mau ambil kembali pinjaman keluarga Shen. 1 gelas 1 juta. Minum. Obatnya mulai bereaksi. Lepaskan aku. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Jangan sentuh aku, lepaskan aku. Kau Jalang Bau bersikaplah yang baik. Ayo kenakan pakaian dalam ini. Menarilah untuk semua orang. Jika kamu tidak menari dengan baik, jangan repot-repot keluar. Shen Mangrove. Jika kamu bisa mengenakan ini dan menari sedikit, uang pinjaman itu saya akan mengembalikan jumlah penuh. Jika kamu bisa bermain sedikit lebih kasar, aku akan memberimu 2 kali lipat. The film was translated Mesum, and lepaskan aku. narrated by M Media. Kau menolak kebaikan bukan? Paksa buka kakinya untukku. Tolong. Jalang Bau. Bersikaplah yang baik untukku. Jangan mendekat. Aku hanya mau ambil kembali pinjaman keluarga Shen. Kau memaksaku seperti ini. Ye Chen tidak akan membiarkanmu lolos. Siapa Yi Chen? Menantu yang tinggal serumah keluarga Shen. Dia meniru Raja Naga 2 hari lalu, dan hampir dibunuh oleh keluarga Zhou. Jika kamu ingin berbohong, setidaknya buatlah kedengarannya mengancam. Bilang suamimu semacam. Orang Raja Naga pun tak apa. Jika kau mendekat, aku akan bunuh diri di sini. Bahkan jika kamu mati hari ini, selagi kamu masih hangat, aku masih bisa menggunakanmu. Bergerak. Kau binatang. Ye Chen, Mangrove. Mangrove. Kau aman sekarang. Ye Chen. Apakah aku bermimpi? Kau benar-benar datang untuk menyelamatkanku. Mangrove. Kau masih punya waktu untuk bunuh diri sekarang. Bukankah Yi Chen ini Raja Naga? Mengapa Anda juga ingin mencicipi gadis kecil ini? Tunggu sampai saudara saya selesai mencicipi. Buat dia meminum obat ini dalam waktu 3 menit. Lemparkan dia ke atas tempat tidur untukku. Dalam 1 menit. Aku akan membuatmu menyesal pernah dilahirkan. Pergi. Tuan Ye, selamatkan hidupku. Tuan Ye. Dokumen pinjaman keluarga Shen. Semuanya ada di sini. Besok ku balas 10-100 kali lipat. Kalian semua pergi minum obat itu. Tidak akan meminumnya. Minum, minum, minum. Pakaikan ini padanya. Apakah kamu gila? Tidak akan memakainya. Seorang cendekiawan bisa dibunuh, tetapi tidak dihinakan. Bunuh saja aku. Tuan Ye, saya akan segera memakaikannya padanya. Laksanakan perintahku. Ini untuk kalian. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Kau yang bermarga Yi, kau benar-benar keterlaluan. Kalian melakukan perbuatan bejat. Jangan salahkan aku perlakukan kalian seperti ternak. Kakak, apa kau baik-baik saja? Aku sudah memeriksa. Tidak ada luka serius. Dia akan baik-baik saja setelah bangun. Bagaimana denganmu? Hukuman untuk mereka terlalu ringan. Itu tidak cukup untuk melampiaskan amarah di hatiku. Yi Chen, kita belum menyelesaikan urusan kita bukan? Baguslah kalian datang. Tidak ada yang boleh pergi hari ini. Kau bertanggung jawab untuk membawanya kembali. Jika sehelai rambut pun di kepalanya terluka, kutuntut penuh pertanggungjawabanmu. Saya tidak menyangka ini. Kau bocah. Kau benar-benar berhasil melewati Shang Xiyuan. Kau tidak.
Menjual istrimu hanya untuk menyelamatkan nyawamu kan? Serang. Kau bocah, kau pikir kau hebat? Kupanggil 100 orang cukup untukmu bertarung. Aku orang besar di Fengchen. Tunggu saja aku. Tuan muda Ki, para saudara tidak bergerak. Sekelompok orang tak berguna. Gagal di saat kritis. Tidak siapa kau. Musuh luar telah disingkirkan. Bawahan Anda datang terlambat. Mohon maafkan saya, Raja Naga. Lei Qianjui, bukankah seharusnya kau menjaga perbatasan? Mengapa kau kembali ke Fengchen? Begitu cincin Raja Naga muncul, situasi pertempuran telah diputuskan. Ambil cincin itu. Aku sudah memutuskan untuk pensiun. Ada waktu ku bawa Mengru mengunjungimu. Sebagai saudara. Tapi. Cincin Raja Naga Ye Chen. Kau sudah terbongkar bukan? Sekarang Raja Naga sendiri ada tepat di depanmu. Mengapa kau tidak segera menyerah? Naga hitam The pemimpin film was Tianji. translated Sudah dalam and perjalanan ke narrated sini. by Ye Chen. M-Media. Kau tidak akan bisa pergi. Naga hitam. Tianji menyimpan kekejian dan korupsi. Hingga menghasilkan makhluk buas yang menindas pria dan wanita. Aku pasti perlu menyelesaikan masalah dengannya. Kau menghadapi kematian, namun masih menolak untuk bertobat. Tuan Raja Naga, Ye Chen menggunakan nama Anda yang terhormat setiap hari untuk melakukan kejahatan di mana-mana. Pertama, patahkan salah satu lengannya. Biarkan dia menyaksikan keahlian Asura Raja Naga. Jika kau berani tidak menghormati Tuan Ye lagi, awasi nyawa seluruh keluargamu. Naga hitam gagal dalam tugas mendisiplinkan. Kejahatan ini tak termaafkan. Saya mohon Anda mengizinkan saya mati. Jika kau punya sesuatu untuk dikatakan, bicaralah. Tuan Ye, bawahanmu selidiki tuntas tragedi keluarga Ye. Katakan itu lagi. Bawahanmu konfirmasi pembantaian keluarga Ye tahun itu. Pelaku sebenarnya adalah orang lain. Aku bertarung di medan perang selama 10 tahun. Kembali keluarga hancur musnah. Tianji yang kecil. Bahkan jika mereka berkolusi dengan 7 negara, mereka tidak akan memiliki kekuatan semacam ini. Aku tahu ada kebenaran tersembunyi lain di balik ini. Itu salah. Tuan Tua Ye yang terlibat dalam skandal, dengan kejam membunuh seluruh keluarganya, dan kemudian bunuh diri dengan racun. Tuan Naga Hitam, mohon jangan tertipu oleh ini, pengemis bau. Lumpuhkan 10 tahun kultivasimu. Jika tidak, nasibmu akan sama dengan makhluk buas itu. Apakah informasimu akurat? Bawahan Anda menjaminnya dengan nyawa saya. Itu benar-benar nyata. Kakak Yun, pemimpin perhimpunan Deng Yun, pernah menjadi pemegang saham grup Y. Sepertinya dia tahu sesuatu tentang masalah ini. Bagus, aku akan pergi mencarinya sendiri. Bawahan Anda tidak layak menerima cincin Raja Naga. Mohon kepala balai mengambilnya kembali. Baiklah. Kakak, ini adalah utang Xiang Xiyuan. Kepada keluarga kita, untuk barang-barang itu. Aku mendapatkan kembali setiap sennya. Makhluk tak tahu malu. Buru kau sajikan anggur ke Sang Siuan. Dan suamimu yang bau itu masih ingin. Kakak, demi mendapatkan uang ini kembali. Aku hampir minum sampai pingsan. Namun kau masih memfitnahku seperti ini. Tuan tua, ini bukan fitnah. Masalah ini telah menyebar ke seluruh Tianji. Kamu harus segera menceraikan Ye Chen. Aku akan mengikatmu dan menyeretmu ke atas ranjang Tuan Muda Gu. Kakak, kau... Pembayaran Sang Xiyue dipulihkan. Kau harus membebaskan Mengru sekarang. Mengapa kau masih menjilat si Gu ini? Pengemis bau. Kamu berani bertanya? Apa maksudmu? Ku bantu pulihkan pembayaran barang keluarga Shen. Dan ini sikapmu. Jika Tuan Muda Gu tidak angkat bicara dan meminta bos perkumpulan naga ganas memerintahkan San Siuan untuk melepaskan pembayaran, Mengru mungkin telah menderita kesulitan yang tak terhitung. Kakak, apa yang kau katakan? Ye Chen panggil naga hitam, selesaikan situasi. Itu tidak ada hubungannya dengan si Gu itu. Cucu perempuanku yang baik. Mantra macam apa yang dia gunakan untuk memikatmu? Tuan Muda Gu sangat mencintaimu. Mengerahkan upaya dan energi untuk menyelamatkanmu. Tidak masalah jika kamu tidak berterima kasih padanya. Tetapi kamu bahkan membela pengemis bau itu. Kakak Ye Chen, menyelamatkanku itulah kebenarannya. Mengro, kau masih percaya omong kosongnya? Naga hitam hanyalah aktor yang dia sewa. Dia hanyalah sampah. Hanya aku, Tuan Muda ini, yang bisa memberimu kebahagiaan sejati. Gu Sisuan, kau punya nyali besar. Siapa yang bisa seberani dirimu? Kau berani menyamar sebagai Raja Naga. Hanya saja Raja Naga terlalu malas untuk peduli pada sampah seperti semut sepertimu.
Tapi kau menyamar sebagai diriku dan mengambil kreditku. Itu sudah keterlaluan. Gu Sisuan, kenapa? Kau tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Kakek Kiechin, bantu pulihkan pembayaran. Aku bisa bersumpah demi langit. Kamu anak durhaka. Apakah kamu mencoba membuatku marah sampai mati? Gu Sisuan, cepat jelaskan pada kakek. Ye Chen, kamu pembohong. Apalagi yang harus kamu katakan sekarang? Bicaralah yang benar. Siapa sebenarnya yang memulihkannya? Itu kau baiklah. Jangan pukul aku. Aku takut. Yes Chen dan tercela. Kamu berani mengancam siswan? Ye Chen yang tercela. Aku memberimu kesempatan, tapi kau tidak berguna. Tidak apa-apa, kau miskin. Kau tak mau martabat manusia dasar. Katakan apapun yang kau mau. Sekarang kamu tidak bisa berkata-kata ya. Aku menasihatimu. Berhenti merencanakan sesuatu pada Mingro. Mangro, aku membantumu dengan bantuan sebesar ini. Bukankah aku harus diberi imbalan? Tuan Muda Gu, aku akan mengatur agar kalian berdua makan malam-malam ini. Bagaimana menurutmu? Juga bantu aku memesan kamar hotel. Malam ini, aku masih punya banyak hal yang perlu kukatakan pada Mangro. Bagus, itu sudah pasti. Media. Mangro, apakah kamu dengar itu? Malam ini kamu harus melayani Tuan Muda Gu. Dengan baik, mengerti? Kakek, apakah kakek mengatakan, aku benar-benar hanya alat kakek untuk mendapatkan keuntungan? Kakek tidak pernah sekalipun peduli dengan perasaanku. Beraninya kamu berbicara seperti itu kepada kakek. Aku sedang memikirkan kebahagiaanmu. Tuan Muda Gu, gadis ini memiliki sifat keras kepala dan sulit diatur. Setelah dia menikahimu, harap kau disiplinkan dia hati-hati. Ye Chen, bagaimana? Silakan menjilatku dengan benar. Malam ini di hotel. Aku akan memberimu tempat duduk di barisan depan, agar kau bisa menonton bagaimana aku bermain dengan istrimu. Sepertinya pelajaran terakhir tidak cukup. Apa yang kau lakukan? Ginjalmu hancur. Mulai hari ini dan seterusnya jadilah kasih. Aku tidak dibesarkan untuk menjadi penakut. Aku peringatkan, jika kau berani menyentuhku, keluarga Gu kami pasti akan membuatmu tercabik-cabik menjadi 10.000 keping. Tuan Muda Gu, apakah kamu baik-baik saja? Aku akan membuat si bodoh buta ini meminta maaf kepadamu segera. Gadis sialam, apakah kamu ingin mati? Kenapa tak suruh dia berlutut sekarang? Karena pembayaran telah diselesaikan. Mangro, ayo kita pergi. Sam Mangro, jika kamu punya nyali jangan pernah kembali. Beraninya kamu ini adalah pemberontakan. Dengan ini aku mengumumkan, Sam Mangro dikeluarkan dari keluarga Sen. Dia perlakukan aku alat cari untung. Keluarga seperti ini, aku tidak ingin tinggal di sini sedetik pun lagi. Lalu bagaimana dengan grup Shen? Itu adalah sesuatu yang kau perjuangkan. Butuh 5 tahun untuk membangunnya. Tidak masalah, bahkan jika aku tidak lagi mendapat dukungan keluarga, aku pasti bisa membangun kembali keluarga Shen yang lain. Mari kita mulai lagi bersama. Kakak Kichen, apakah kakakku ada di rumah? Dia pergi untuk mengurus masalah perusahaan. Apa yang kau lakukan di sini? Apa aku tidak boleh datang? Kakak Kichen, mengapa kau tidak membiarkan mereka tahu bahwa kaulah yang menyelamatkan kakak Mangro? Orang-orang keluarga Shen terlalu berisik. Aku tidak ingin terlibat dengan mereka. Bukankah aku bagian dari keluarga Shen? Kaulah yang paling berisik. Kakak Kichen, kau hanya tidak mau mengatakan yang sebenarnya. Sebenarnya, aku tidak ingin Mangro terlibat oleh anggota keluarga seperti ini. Lebih baik jika dia menyadari wajah asli orang-orang ini lebih cepat daripada nanti. Kakak Kichen, kau terlalu baik pada kakak Mangro. Kau benar-benar terlalu tampan. Ada hal lain. Jika tidak pulanglah lebih awal. Benar saudara Yichen, bisakah kau menemaniku? Ke reuni kelas. Apa kau pikir aku sangat menganggur? Kumohon temani aku. Jika kau tidak menemaniku, aku akan memberitahu kakak Mangro bahwa kau menyerangku. Baiklah, ayo pergi. Bagus, ayo pergi. Cepatlah. Klub Huang Gui. Ayo mari kita minum. Baiklah. Luhai teman sekelas Shen Qiurui. Teruslah bermain untuk saat ini. Saya akan ke toilet. Anak brengsek siapa ini? Qiurui, kau akhirnya tiba.
Ayo semua orang menunggumu. Aku tidak akan menemani kalian hari ini. Aku harus menemani kakak Yichen-ku. Siapa ini? Apakah kau mempekerjakannya? Lihat betapa rendahan pakaianmu. Kau berjalan tanpa lihat tujuan. Cepat minta maaf kepada tuan muda ini. Kau menabrakku, dan kau ingin aku meminta maaf padamu. Memangnya kenapa? Kau bajingan. Dan kau berani menjawab tuan muda ini. Luo Haiji. Jaga mulutmu dan tunjukkan rasa hormat. Ini adalah kakak iparku. Kakak ipar. Aku ingat sekarang. Pria Shen Mangrol. Aku bertanya-tanya siapa dia. Ayo. Semua orang cepat datang dan lihat. Sampah yang satu ini. Yang pernah menyamar sebagai Raja Naga. Dan menjadi pengemis bahan tertawaan. Seluruh Fengcheng. The film Menyamar was sebagai Raja Naga. translated and narrated by M Media. Mengapa kau masih tidak yakin? Biar ku beritahu. Ini adalah klub Wanggue. Wilayah yang dilindungi oleh kakak Yunku. Bahkan jika Raja Naga yang asli datang, dia harus meringkuk. Apakah kakak Yun ini lebih kuat dari kakak iparku? Kau bercanda. Dia adalah ratu dunia bawah tanah di Fengcheng kita. Aku ingin bertemu. Kakak Yun yang kau bicarakan ini. Sampah sepertimu. Berlutut di hadapan kakak Yunku. Bahkan tidak layak dikambuk. Katakan pada kakak Yun. Katakan saja seseorang dari keluarga Ye mencarinya. Beri dia 10 menit. Kesabaranku terbatas. Lihat ini. Kakak Yun berkata. Orang keluarga Ye lebih buruk dari anjing. Kau coba sentuh aku. Keluarga Ye. Tidak bisa dihina. Ye Chen, beraninya kau memukul tuan muda Luo. Aset keluarga Luo yang bernilai puluhan miliar. Bisa menghancurkanmu hanya dengan satu jari. Ini adalah wilayah kakak Yun. Jika kau berani membuat masalah di sini, kau pasti akan mati. Minta maaf kepada keluarga Ye-ku. Keluarga Ye cuma hantu pendek umur. Mereka semua pantas mati. Mencari mati. Hentikan. Kakak Yun, selamatkan aku. Nah, Kakak Yun pembunuh bayaran Fengcheng. aku sarankan kau segera melepaskannya. Jika tidak, kupastikan kau mati tanpa makam. Mengancamku. Baiklah. Nyawa saudaramu. Aku akan mengambilnya. Dia membunuh tuan muda Luo. Orang ini benar-benar gila. Kau yang bermargai. Kau punya nyali. Di Fengcheng selama 20 tahun. Kau adalah orang pertama yang berani memprovokasiku. Memprovokasi. Hari ini kubasuh tempat ini dengan darah. Serang. Kalian semua berlututlah di hadapanku. Dia bukan manusia. Keahlian yang begitu menakutkan. Mungkinkah dia adalah Raja Naga yang legendaris? Kau adalah orang dari keluarga Yi itu. Kau mengenaliku. Dulu sebagai pemegang saham keluarga Ye. Mengapa kau mengkhianati keluarga Ye? Aku tidak akan pernah memberitahumu. Itu bukan urusanmu. Teknik jahat macam apa ini? Kakak Yun disiksa hampir sampai gila. Ini adalah tangan yang memiliki Raja Naga. Mungkinkah dia? Kau ampuni aku. Ampuni aku dan aku akan memberitahumu segalanya. Itu adalah keluarga Wang. Keluarga Wang memberiku 100 miliar saat itu. Menginstruksikanku untuk memalsukan stempel perusahaan. Dan memalsukan serangkaian kontrak ilegal. Yang pada akhirnya menyebabkan kebangkrutan keluarga Ye. Keluarga Wang kini salah satu dari 4 besar. Yichen, saat itu aku benar-benar hilang akal. Selama bertahun-tahun ini, aku juga telah mengumpulkan sejumlah kekayaan. Selama kau bersedia mengampuniku, aku bersedia memberikan semua uang itu kepadamu. Yichen, kumohon ampuni aku. Aku akan melakukan apa saja. Aku akan memberimu kesempatan. Pergi sampaikan pesan kepada keluarga Wang. Dalam waktu 3 hari, datang ke makam Ye sujud menyesal. Jika tidak, tanggung sendiri akibatnya. Kakak ipar, kau benar-benar tampan barusan. Gerakanmu itu tangan Yan Lu. Bisakah kau mengajarkannya padaku? Dan juga, apakah kau benar-benar Raja Naga? Itu hanyalah omong kosong yang dia ucapkan. Hanya trik kecil. Kakak ipar, lihatlah dirimu. Ku minta kau keluar bersenang denganku, tetapi kau hanya fokus untuk pergi. Aku bahkan belum sempat minum 1 botol anggur pun. Mengapa kita tidak keluar dan bersenang-senang lagi? Aku tidak tertarik melakukan itu denganmu. Kakak ipar, bukankah kau membelikan Mengro sebuah rumah mewah?
Di istana Feng Qitan. Aku ingin pergi melihatnya. Kakak ipar. Aku hanya akan melihat-lihat. Aku tidak akan melakukan hal lain. Ini adalah The film hunian was mewah nomor 1 di translated Fengcheng. and Benar-benar narrated by megah. M-Media. Minggir, jangan menghalangi jalanku. Jalanan sangat lebar. Apa kau tidak punya mata? Itu kau. Kau juga ingin masuk ke istana Feng Qitan ini. Apakah kau seorang pengemis bau bahkan memenuhi syarat? Jangan terlalu sombong. Kami juga tinggal di sini. Betapa beraninya kau. Bahkan jika kau menjual aset keluarga Shen, kau tetap tidak akan mampu membeli villa di sini. Kenapa tidak membawa barang rongsokanmu? Dan cepatlah Enya. Yichan, apa kau melihat itu? Gerbang kontrol akses ini adalah jurang pemisah antara kau dan aku. Jika kamu mengikutiku lagi, berhati-hatilah agar tidak melihat matahari besok. Putri ini sungguh sombong. Hanya orang gila. Ayo pergi. Di Fengcheng yang luas ini, tidak ada tempat yang putri ini tidak bisa masuki. Mohon maaf, ini adalah villa nomor 1 Raja Naga. Dilarang masuk tanpa izin. Raja Naga. Aku adalah tunanganmu Qin Qin. Aku mengikutimu jauh-jauh dari Fengcheng sampai ke garis depan, hanya untuk menerima kabar pensiunmu. Tapi entah kamu melawan musuh di medan perang, atau hidup dalam masa pensiun yang terpencil, aku tetaplah wanitamu. Tolong bukakan pintu untukku. Berhenti berteriak. Tidak ada orang di rumah. Yichan, bagaimana kamu bisa menyelinap masuk? Bukankah aku sudah memperingatkanmu? Kamu berani muncul di depanku lagi. Aku sudah memberitahumu. Ini rumahku. Aku kembali ke rumahku sendiri. Ini adalah wilayah Raja Naga. Aku sarankan kamu menjaga ucapanmu baik-baik. Jika aku jati kamu, aku bisa belas kasih ampuni kau beberapa kali. Jika Raja Naga sampai mendengar ini, dia pasti tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Kakak ipar, mengapa membuang-buang kata untuknya? Ayo pergi. Yichan, kamu menghancurkan Shen Mengrou. Itu belum cukup, dan sekarang kamu bahkan tidak akan mengampuni adiknya. Ada apa aku melakukannya dengan sukarela? Keamanan, usir pasangan ini keluar. Tuan Ye, selamat datang kembali. Apa? Lihat itu. Gerbang keamanan ini, itulah perbedaan antara kamu dan Yichan. Yichan, kamu hebat sekali. Selain kakakku, ada juga Ju Yanran dan Putri Qin Qin. Sainganku dalam cinta, sungguh setiap orang lebih cantik dari yang terakhir. Saingan dalam cinta. Mengrou tidak punya saingan dalam cinta. Apakah aku benar-benar tidak kompetitif? Aku tidak tertarik padamu. Kakak ipar. Berhentilah bercanda. Pria mana yang tidak tertarik pada adik iparnya? Bagaimana kalau begini, kita rahasiakan saja dari kakakku. Tuan Raja Naga. Putri celaka ini masih saja berlanjut. Apakah kamu pengeras suara? Berteriak tanpa henti sepanjang hari. Tuan Raja Naga, jika Anda tidak menemui Qin Qin tidak akan pergi. Ini adalah rumah kakak Yichan. Kamu baru saja melihat kami masuk ke dalam. Mengapa kamu masih di sini membicarakan Raja Naga? Apa yang kamu lakukan? Yichan tidak lebih dari hanya seorang pelayan di Raja Naga ini. Yichan, jika kamu bisa memperkenalkanku untuk bertemu Raja Naga, kita akan melupakan semua yang ada di masa lalu kita. Kau gagal mengenali orang hebat. Bahkan jika Raja Naga datang itu tidak ada gunanya. Tuan Raja Naga, maukah Anda mengabulkan pertemuan denganku? Wanita ini benar-benar sakit parah. Tuan Raja Naga, jika hari ini tidak nyaman bagi Anda, Qin Qin akan berkunjung di hari lain. Orang yang menyebalkan itu akhirnya pergi. Kakak Yichan, hanya tinggal kita berdua di sini. Kakak Yichan, kamu mau kemana? Untuk mencari kedamaian dan ketenangan. Yichan, aku harus memilikimu. Berhenti main-main, aku masih ada pekerjaan. Apa yang sedang kau lakukan? Aku berencana mendirikan perusahaan. Namanya akan menjadi Grup Mengchen. Sebenarnya,
Kau tidak perlu bekerja terlalu keras. Kamu sangat baik padaku. Aku juga harus melakukan sesuatu. Mari kita kelola bersama keluarga kecil kita ini. Kalau begitu bukankah seharusnya kita punya anak? Mesum, aku masih ada pekerjaan. Pekerjaan apa? Lilian si ibu Shen Mengro. Ibu, kenapa ibu di sini? Aku adalah ibumu. Tidak bisakah aku datang menemuimu? Di mana pengemis bau itu? Ibu, jangan selalu membicarakan Ye Chen seperti itu. Dia sebenarnya. Kamu diam. Aku benar-benar tidak tahu apa yang bajingan ini tuangkan ke dalam dirimu untuk menyihirmu. Biar ku beritahu sesuatu. Kamu harus menceraikannya. Ibu, kenapa ibu membahas ini lagi? Baru saja aku sedang bermain majang dengan teman-temanku. Menantu lain belikan sebuah Rolls Royce ibu mertua. Dan aku tidak punya apa-apa, sialan. Ibu, Ye Chen baru memulai sekarang. Dia pasti akan membelikannya untuk ibu nanti. Ini semua salah sampah ini. Dia membuatku kehilangan muka lagi. Ibu, apa yang perlu dibandingkan dari semua ini? Lagi pula, Ye Chen tidak lebih buruk dari siapapun. Halo. Baiklah, aku datang sekarang. Ibu, aku kembali ke perusahaan ambil dokumen. The film was translated and narrated by M Media. Menginjakku, aku akan menginjakmu sampai kamu mati. Bajingan ini. Beraninya kamu menyergapku. Kakiku. Cincin itu. Sepertinya itu juga barang antik. Dia berutang ini padaku. Aku jelas tidak mencuri apapun. Apakah ada pencuri yang masuk ke rumah? Bang Ro, apakah kau melihat cincin ini dari saku pakaianku? Tidak. Apakah ada orang di rumah? Ibu datang sore ini. Aku tidak tahu kapan ibu pergi. Aku harap tidak ada yang salah. Toko antik. Bos, apakah Anda membeli barang di sini? Jika itu barang bagus, aku pasti akan membelinya. Jika kau mencurinya, kami punya pengawasan di sini. Aku tidak mencurinya. Menantuku memberikannya padaku. Benda milikmu ini. Dari mana ini berasal? Aku sudah memberitahumu. Menantuku memberikannya ini padaku. Apakah Anda membelinya atau tidak? Jika Anda tidak membelinya, kembalikan padaku. Aku akan pergi bertanya di tempat lain. Jika aku tidak salah, itu mungkin cincin Raja Naga Agung. Bagaimana mungkin seseorang menggadaikannya? Wanita ini jangan-jangan seorang pencuri. Ini gawat, aku harus menelepon polisi. Halo, saya perlu melaporkan kejahatan. Seseorang mencuri sesuatu. Itu adalah cincin. Cincin Raja Naga Agung. Apa kau yakin itu cincin Raja Naga? Sangat yakin tanpa keraguan sedikit pun. Saya punya rekaman pengawasan sebagai bukti di sini. And narrated by M Grup Media. Mengcek. Siapa kau? Anda adalah orang itu. Istri Ye Chen Meng Rukar. Grup Anda tidak memiliki kualifikasi lengkap. Oleh karena itu, grup itu harus segera disegel. Tidak memiliki kualifikasi lengkap. Itu tidak mungkin. Pasti ada kesalahpahaman. Anda ini apa? Anda bertanya kepada saya di sini. Saya katakan kepada Anda, jika tidak lengkap ya tidak lengkap. Tidak, saya tidak bisa menyebabkan masalah bagi Ye Chen. Aku akan menelepon kamar dagang dan bertanya. Saya tidak punya waktu untuk omong kosong Anda. Ambil tindakan. Kau menyejel ini tanpa alasan. Aku bisa menuntutmu. Menggugat saya. Grup Anda sendiri sudah hilang. Apa yang akan Anda gunakan untuk menggugat saya? Ibu. Kenapa ibu di sini? Kau tidak cocok untuk menjalankan grup. Jika tutup, biarkan saja tutup. Nikahi Gu Zisuan. Dia berjanji bahwa di grup Gu, dia akan mengatur posisi untukmu. Tepat sekali.
Gu Zisuan tampan dan kaya. Bukankah itu jauh lebih baik daripada Yi Chen itu? Aku tidak akan membiarkanmu memiliki Yi Chen sendirian. Ibu melakukan ini semua demi kebaikanmu sendiri. Saat menikah, kau harus menikahi seseorang seperti Gu Zisuan, orang yang berbakat dan berkuasa. Grup itu disegel. Bantuan apa yang bisa dia tawarkan padamu sekarang? Siapa bilang saya tidak bisa membantu? Ye Chen, kenapa kau di sini? Bukankah itu hanya membuka segel grup? Itu hanya perlu satu panggilan telepon. Hanya dengan panggilan telepon. Anda benar-benar tidak tahu malu dalam membual. Berdasarkan Anda, apakah Anda tahu siapa saya? Siapa Anda? Mengapa saya harus mengenal Anda? Diam. Ini adalah Presiden Kamar Dagang Feng Cheng. Statusnya ratusan kali lebih tinggi dari Anda. Dia bukan seseorang yang mampu Anda provokasi. Bukankah dia hanya Presiden Kamar Dagang Umum Feng Chen? Wewenang apa yang Anda miliki untuk menyegel kami? Bukan apa-apa. Presiden Kamar Dagang Umum Negara Naga mengundang saya makan malam kemarin. Saya hanya akan menelponnya nanti untuk membuka segelnya. Kau mengoceh omong kosong lagi bukan? Presiden Kamar Dagang Umum Negara Naga. Saya juga mengenalnya. Dia sakit parah dan terkurung di rumahnya. Dan dia mengundang Anda makan malam. Saya pikir dia sedang minum obat itu lebih masuk akal. Apakah Anda minum terlalu banyak obat? Apakah Anda sudah gila? Apakah Anda benar-benar menelepon? Ini saya. Kendalikan anjing-anjing di kamar dagang Anda. Dasar sampah The siapa film yang was Anda bicarakan? translated and Sebentar lagi. narrated by M Barang-barang yang Media. rusak di sini. Perbaiki sendiri untuk saya. Tak bisa perbaiki bayar 10 kali. Anda menolak kebaikan yang ditawarkan. Dan Anda masih menginginkan lebih. Baiklah. Lanjutkan. Hancurkan. Anda tunggu saja saya. Tunggu saja. Liu Wei. Sekretaris Liu Anda datang tepat pada waktunya. Dia ini. Efisiensi Anda cukup tinggi. Ye Chen masih sangat keras kepala di sini. Panggilan telepon Sekretaris Presiden Umum adalah sesuatu yang Anda pikir bisa Anda hubungi. Bagaimana kamar dagang kita bisa memiliki orang bejat seperti itu? Sekretaris Liu, apa maksud Anda dengan ini? Saya minta maaf Tuan Yi dan Nona Shen. Saya umumkan grup ini segera dibuka. Saya sangat menyesal, itu adalah kelalaian tugas kami. Saya putuskan masukkan grup Anda dalam program dukungan grup utama. Grup apa? Dukungan utama. Tidak mungkin. Grup ini tidak memiliki kualifikasi lengkap. Bahkan pakai kekerasan lawan penegak hukum. Sekretaris Liu, apakah Anda melakukan kesalahan? Wang Honghu menyalahgunakan wewenangnya dan segera diberhentikan dari jabatannya. Ini tidak mungkin. Atas dasar apa? Karena kau melakukan apa yang seharusnya tidak kau lakukan. Kau provokasi orang yang tak seharusnya. Apa hubunganmu dengan Wang Honghu? Kami tidak mengenalnya. Saya Ibu Meng Rou. Saya datang untuk memeriksa grup putri saya. Benarkah? Benar begitu Nona Shen? Ya. Kakak iparmu menelpon sekali. Dan Wang Honghu dipecat. Dia tidak mungkin benar-benar mengenal orang besar kan? Aku tidak bisa membiarkan ibu berpikir Yi Chen itu baik. Kalau tidak, dia pasti akan mempertahankan Yi Chen di sisi kakakku. Seharusnya tidak kan? Sekretaris itu baru saja mengatakan, Presiden Wang provokasi orang yang tak seharusnya. Dia pasti telah menyinggung seseorang yang berpangkat tinggi. Tidak ada yang mau menyentuhnya. Tapi siapa sangka? Itu benar-benar menjadi area dukungan utama. Kuota untuk dukungan utama adalah sesuatu yang tidak bisa kau temukan bahkan dengan lentera. Kita harus mencari cara untuk membeli saham di grup Meng Rou. Ibu, bukankah ibu ingin Meng Rou menutup grup? Itu dulu. Sekarang dia adalah dewa kekayaanku. Ayah. Dasar sampah. Kamu bahkan tidak bisa menghadapi seorang yatim piatu. Dan kamu membuatku datang untuk menjaminmu. Siapa sangka dia naik ke posisi presiden umum. Ayah. Ayah Anda harus membalaskan dendam saya. Yi Chen. Berpikir bahwa dengan berpegangan pada presiden umum, kamu bisa bertindak sembrono tanpa rasa takut. Dibandingkan dengan keluarga Wang kami, itu tidak layak disebutkan. Sisa-sisa keluarga Ye harus disingkirkan. Kakek ada apa? Jika aku tidak melakukan ini, apakah kau akan kembali? Apakah kakek merasakan sesuatu di tubuh kakek sekarang? Ketidaknyamanan apapun?
Sebagai anak kalian, tidak boleh melupakan asal-usul kalian. Kau membesarkan Drew. Dan sekarang kau tidak menginginkan keluargamu. Kakek. Apa maksud kakek dengan mengatakan itu? Aku ingin mengatur posisi eksekutif untuk ibumu di grupmu. Gaji tahunan 10 juta sudah cukup. Bagaimana jika harganya lebih rendah? Aku bisa membeli beberapa saham. Kita semua keluarga jadi jangan menuntut harga dan posisi yang tidak masuk akal. Kakek. Posisi grup terbatas, lagi pula untuk masalah sebesar ini. Aku perlu mendiskusikannya dengan Ye Chen. Monroe. Keluarga kita telah diganggu oleh Ye Chen itu selama setahun terakhir. Menderita begitu banyak musibah. Grup ini milikmu untuk menempatkan orang di dalamnya. Bukankah itu hanya masalah satu kata darimu? Tapi, Anak perempuan menikah seperti El Tumba. Kau harus ganti nama belakang jadi Ye. kakek, Aku membesarkanmu selama bertahun-tahun. Bahkan jika aku belum mencapai jasa, aku telah berusaha keras. Aku bahkan tidak bisa memohon posisi di grupmu. Apakah kau benar-benar harus memaksaku berlutut di hadapanmu? kakek memaksaku. Kakek tolong cepat bangun. Jika kau tidak menyetujuiku, kakek aku juga tidak akan hidup. Cucu perempuan dewasa, jadi milik keluarga lain. The film was translated and narrated by Baiklah, M aku Media. setuju. Kau setuju? Lalu apa yang kau rencanakan untuk piatur bagi anggota keluarga, wakil ketua, atau manajer umum? Posisi spesifik tunggu aku kembali bahas. Baguslah kau setuju, kita semua keluarga. Mungkinkah kau membiarkanku menderita kerugian? Ibu Anda bersikeras datang ke grup Anda. Ya, Bang Ro. Apakah kamu sudah lupa bagaimana mereka memperlakukanmu? bagaimanapun juga mereka adalah keluargaku. Kau mengerti maksudku kan? Lupakan saja Meng Ro. Jika mereka ingin datang, biarkan mereka datang. Monroe sekarang sedang diarahkan oleh Ye Chen. Anak itu telah sepenuhnya menipunya. Jangan lihat grup yang dia dirikan. Dia akan menyadari pada akhirnya bahwa tanpa koneksi untuk menjalankan bisnis semacam ini sulit dipertahankan. Tuan Muda Gu, apakah ini proyek baru lainnya? Keluarga Gu kami memperoleh di muka proyek untuk zona pengembangan utama. Inilah arti koneksi tingkat atas. Benarkah? Sayang sekali. Skala zona utama kali ini terlalu besar. Modal likuid keluarga Gu tak bisa telan penuh. Kami perlu cari orang biaya dan bagi untung. Berapa perkiraan yang bisa kita hasilkan? Perkiraan konservatif adalah 1:10. Bisakah keluarga Sen kita bergabung? Secara logis, informasi kami ini tidak boleh bocor. Tuan tua Anda menempatkan saya sulit. Monroe akan tinggalkan Ye Chen tak berguna. Kita akan menjadi keluarga pada akhirnya. Itu benar. Lalu mengapa kita sebagai keluarga membiarkan uang itu dihasilkan orang lain? Tuan Muda Gu benar-benar pantas menjadi taipan di mataku. Keluarga Sen kini kekurangan dana. Saya mengerti. Rumah tua Anda tampaknya cukup bagus, bukan? Itu bisa dijaminkah untuk uang lumayan? Ini, Jangan khawatir. Keluarga Gu kami akan menjamin batas dasarnya. Saya jamin Anda tidak akan jatuh. Ketika pengembangan diselesaikan, Anda sudah mendapatkan kembali biaya 10 rumah. baiklah aku akan berinvestasi. Sayang sekali. Kali ini harus berada di tingkat puluhan juta, untuk bahkan memenuhi ambang batas penawaran. Tunggu sebentar, aku perlu menelepon. Yancy pergilah mengunjungi semua kerabat. Atas namamu, kau harus meminjam guan itu. Ini adalah kesempatan keluarga Sen kita untuk menjadi kaya raya. Baik ayah, aku akan pergi sekarang. Sen Mengroishen Niansi. Keluar sini dan bayar utangnya. Kamu kerja sama orang lain tipu keluargamu.
Saya jijik, sungguh menjijikan. Mengro, apa yang harus kita lakukan? Penagih utang sudah ada di depan pintu kita. Ibu sudah kubilang sejak lama, tidak ada yang namanya makan siang gratis. Tapi kau tidak bisa menyalahkan The ibu film was sepenuhnya kan? translated Ibu hanya and ingin mendapatkan narrated uang by untuk M keluarga. Media. Siapa yang tahu Tuan Muda Gu adalah orang seperti itu? Ye Chen sudah memperingatkan ibu, tetapi ibu benar-benar menolak untuk mendengarkan. Dan sekarang kau menyalahkanku. Berapa banyak uang yang masih kau miliki di rekeningmu? Ibu menginvestasikan semuanya di sebidang tanah itu. Ini salahku, ini semua salahku. Kalau begitu aku bisa melompat dari gedung sekarang kan? Hei ibu, kakak, sekarang hanya ada satu cara. Dan itu adalah menggadaikan ekuitas grup. Bagus. Ide yang bagus. Tapi grup ini adalah hasil kerja kerasku seumur hidup. Suruh Yi Chen segera membawa sertifikat saham itu. Kalau tidak aku akan melompat dari gedung. Tapi meskipun Yi Chen melihat kakak seperti ini, dia pasti akan berpikir dia adalah beban kan? Halo Mengru, ada apa? Ye Chen cepat membawa sertifikat langganan saham dan datang ke grup. Apakah kamu baik-baik saja? Tak ada waktu bawa dokumen ke sini. Sen Mengroishen Niansi. Keluar sini dan bayar utangnya. Bayar utangnya. Jika Anda ingin uang, menyingkirlah dari jalan saya. Grup beroperasi normal. Mengapa kita tiba-tiba perlu menggadaikannya? Aku tidak mendengarkan saranmu dan menginvestasikan semua uang itu pada Tuan Muda Gu. Kamu masih tertawa. Mengro panik. Dan kamu berdiri di sana menyombongkan diri. Benar kakak ipar keluarga tertimpa musibah. Kamu harus mencoba mencari solusi. Kalian semua akan segera menjadi kaya raya. Menjadi kaya mendadak. Kita telah kehilangan rumah leluhur kita. Kita masih punya tanah keluarga Gu. Menjadi kaya. Aku rasa kamu sudah gila. Justru karena sebidang tanah itu, keluarga kita menanggung begitu banyak utang. Sebidang tanah itu sebentar lagi akan menjadi zona baru disetujui pihak berwenang. Sekarang setelah keluarga Gu melarikan diri, kita adalah investor terbesar. Zona pengembangan baru yang disetujui secara khusus. Bagaimana kau tahu itu? Seorang teman terpercaya memberitahu saya. Jangan kita bicarakan lagi. Jika ketua umum terekspos dan dipecat, itu tidak akan baik. Kita berada dalam kesulitan besar. Kamu masih berbicara omong kosong di sana. Kamu kendalikan mereka untukku dulu. Semuanya. Penipu lain telah datang. Seluruh keluargamu adalah penipu. Cepat bayar kembali uangnya. Rencana pengembangan tetap tidak berubah. Akan ada perkembangan baru segera. Omong kosong. Jika kamu tidak bisa menyediakan uangnya, Enya. Saya menjaminnya atas nama pribadi saya. Semua yang saya katakan benar adanya. Kamu pikir kamu siapa? Jika kamu tidak membayar kembali uangnya, jangan pernah berpikir untuk menjalankan grup ini lagi. Kami sementara ini tidak dapat menghasilkan uang sebanyak itu. Gunakan saham grup untuk imbangi utang. Siapa yang mau sahammu? Grupmu hampir tamat. Kamu dan grup Gul bersama-sama menipu puluhan juta. Siapa percaya kamu tak bisa sediakan uang? Kami akan memberikan semua bukti. Kita semua adalah kerabat. Tolong percayai aku. Tak bisa bayar, siapa anggapmu kerabat? Jika kamu tidak punya uang, jual darahmu, jual organmu. Kiurui, mereka tidak akan benar-benar melakukan itu kan? Anda benar-benar bisa mengatakan hal seperti itu. Apakah Anda benar-benar berpikir tidak ada hukum di Fengchen? Hukum. Hukum menetapkan bahwa utang harus dibayar. Yi Chen tidak akan mengacaukan segalanya kali ini kan? Kalian semua diam. Kalian mau uang kan? Bawa semua kontrak kalian ke sini. Saya beli kembali semuanya penuh. Kamu orang yang benar-benar tidak tahu apa-apa. Berhenti membuat masalah di sini. Ya Chen, aku sendiri yang membuat penilaian yang salah. Aku harus menanggung konsekuensinya sendiri. Aku tidak ingin melibatkanmu. Percayalah, saya akan menyelesaikan ini. Suami menumpang yang mencoba bersikap sombong. Kamu mencoba mengulur waktu kan? Jika Anda ingin uang, tutup mulut Anda. Aku kira kakak ipar akan menyalahkan kakak. Aku tidak menyangka dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Anda adalah orang yang paling banyak bicara barusan. Sekarang minta maaf kepada Mengro. 1 kalimat 1 juta. Sudah berakhir, Yi Chen sudah gila. Bisakah Ye Chen benar-benar melakukan ini? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Dia tampak percaya diri, bukan penipu. Jika dia berani menipu saya akan memukulinya sampai mati. Minta maaf begitu. Keponakan Xian, dengarkan baik-baik. Paman kasihan padamu. Seandainya saja saya mendidikmu lebih baik, atas nama ibumu, saya tidak akan membesarkan orang sepertimu.
yang berspesialisasi dalam menipu anggota keluarga. Pengkhianat menggigit tangan pemberi makan. Dia memukul orang. Sampah ini tidak menepati janjinya dan memukul orang. 1 juta pertamparan adalah hadiah saya untuk kalian semua. Tak bisa bantu tapi berani pukul orang. Dasar sampah yang menyemburkan kotoran. Saya akan memukul setiap orang yang saya lihat. Kata-katamu terdengar bagus. Bagaimana kamu akan mengakhiri ini hari ini? Saya berani yakin tanggung akibat. Biar aku tunjukkan jalan yang jelas. Bawa mangrove dan pergi bekerja. Utang apapun yang kamu miliki jangan seret kami ke dalamnya. Bawa kontraknya ke sini. Uangnya akan tiba seketika. Apakah Anda yakin tidak akan menyesalinya? Jika saya menyesalinya, saya adalah cucumu. 2 juta telah tiba di rekening. Benar-benar tiba. Yichen, hanya demi sedikit harga diri ini, kamu bahkan mengeluarkan tabungan terakhir keluarga Ye. Bukan begitu. Ibu berhenti bicara. Dia cukup kaya untuk menyanyi sebuah negara. Bagaimana mungkin dia kekurangan uang dalam jumlah sekecil itu? Kakak kamu benar-benar tidak tahu betapa beruntungnya kamu. Yichen, aku menyeretmu ke dalam masalah ini. Setelah Anda menikah, Anda menjadi keluarga. Hal semacam ini tidak terhindarkan. Jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Selain itu, dengan kontrak di tangan, saya yang pada akhirnya diuntungkan. Jangan bilang saya tidak memperingatkan Anda. Anak muda, lebih baik 1 burung di tangan. 2 juta ditukar dengan selembar kertas. Kamu benar-benar mendapat durian runtun. Pasar investasi tidak dapat diprediksi. Hanya saja Anda buta. Berhenti omong kosong, beri kontrak dan uang. 20 juta beli milikku dulu. Jangan serabut antrean siapa cepat dapat. Aku adalah ibu mertuanya. Siapa di antara kalian yang datang sebelum aku? Ibu, mengapa ibu hanya memikirkan diri sendiri? Bukan giliranmu untuk berteriak di sini. Dia adalah menantuku. Selain itu, sebidang tanah yang dia sebutkan ini berharga. Aku memberinya tanahnya. Dia seharusnya berterima kasih padaku. Ibu, bagaimana kalau kita simpan milik kita dulu? Bagaimana jika kakak iparku mengatakan yang sebenarnya? Apakah kamu bodoh? Aku bilang padamu, jangan pernah mengikuti kakakmu si perugi uang itu. Yichen, bayar. Apakah Anda benar-benar ingin saya mengakuisisinya? Apakah ini palsu? Jika kamu punya uang, prioritaskan anggota keluarga. Sekarang kita adalah anggota keluarga. Baiklah, tapi jangan sampai Anda menyesalinya. Aku tidak menyesalinya. 20 juta milikku. Syukurlah akhirnya tiba dengan selamat. Saya lihat seluruh keluargamu sedang membuat sandiwara di sini. Hanya untuk menipu kami agar menjual kontrak kami, kan? Baiklah, kalau begitu saya akan memainkan sesuatu yang nyata. Mulai sekarang, kurangi harga 1% tiap kontrak. Lambat jual sedikit uang dapat. Beli milik saya, beri saya uangnya sekarang. Lembaga penelitian. Siapa di sana? Beraninya kamu. Berani menyelinap ke lembaga penelitian untuk mencuri barang. Tempat ini dilengkapi dengan sistem anti pencurian tingkat militer. Bicaralah. Bagaimana kamu menyelinap masuk? Aku adalah karyawan di sini. Aku bukan pencuri. Aku datang untuk mengambil sesuatu. Karyawan. Jika kamu seorang karyawan, mengapa kamu lari? Hati nurani yang bersalah mengkhianati pencuri. Mari kita pergi ke kantor inspektorat bersamaku. Yichen, tunggu. Aku mengenalnya. Dia adalah karyawan perusahaan kita. Ketua Shen bahkan bilang dia mengenalku. Aku bukan pencuri. Jika kau tidak melepaskanku sekarang, aku akan menuntutmu atas penyerangan, kejahatan cedera yang disengaja. Mengapa kamu di sini selarut ini? Ketua Shen, pekerjaanku belum selesai. Aku kembali untuk menyelesaikan pekerjaanku. Hari penilaian untuk lembaga penelitian ini adalah besok. Menyelesaikan pekerjaan. Benarkah begitu? Aku ingat betul kamu baru saja mengatakan, kamu kembali untuk mengambil sesuatu. Ini hanya karena kau menakutiku. The film Baiklah, was kalau begitu translated bagaimana dengan and ini? narrated by Kamu bawa kami M-Media. untuk melihat pekerjaan yang kamu kejar hari ini. Ini, Jawab aku, mengapa kamu takut menjawab sekarang? ini adalah properti pribadiku. Kau tidak punya hak untuk menanyakannya. Kau adalah Yichen, bukan?
Bukankah biasanya kau sangat sombong? Mengapa kau tidak bicara sekarang? Siapa kau? Siapa aku tidak penting. Yang penting adalah bom itu akan meledak. Kau hanya punya sisa 3 menit untuk hidup. 3 menit. Aku jelas melihat bahwa itu menampilkan 30 menit. Kau membohongiku, kau membohongiku. Kau jelas mengatakan 30 menit. Itu karena kau bodoh. Kau seharusnya memikirkannya. Seseorang yang tidak berguna sepertimu, bisakah kau benar-benar bernilai 10 juta dolar AS? Yi Chen Mengro, selamat tinggal. Di mana bomnya? Sudah berakhir, sudah berakhir. Hanya tersisa 3 menit. Immortal Lu tak bisa bantu sekarang. Katakan padaku di mana bomnya. Ini semua salahmu, semua salahmu. Aku seharusnya bisa melarikan diri barusan. Ini semua karenamu. Sekarang lihat kau dan aku akan mati bersama, mati bersama. Sampah tak berguna. Ye Chen, cepat pikirkan solusi. Apa yang harus kita lakukan? Laboratorium. Tersisa 1 menit. Ye Chen, apakah kita pasti akan mati? Selama waktu belum habis. Kita masih punya kesempatan. Bang Rou, berikan aku guntingnya. Ini. Begitu banyak kabel. Yang mana? Ye Chen, potong cepat. Hanya tersisa 30 detik. Jangan buru-buru aku dengan bom jenis ini. Hanya dengan memotong kabel yang benar, barulah bom itu bisa dijinakkan. Mari kita coba potong yang biru. Biru tidak mungkin. Sepertinya itu hanya untuk perangkat pengatur waktu, menyediakan daya. Apa yang harus kita lakukan, Ye Chen? Cepat pikirkan cara. Bomnya berhenti. Ye Chen, kita selamat. Mengapa hitungan mundurnya mulai lagi? Yi Chen. Bukankah ini menyenangkan? Permainan baru saja dimulai sekarang. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Ketika seekor kucing menangkap tikus, ia tidak akan langsung ingin tikus itu mati. Jika tidak, itu tidak akan menyenangkan. Ye Chen, sebenarnya apa yang terjadi? Ini bukan bom waktu. Ini palsu. Ini adalah bom kendali jarak jauh. Kau menyadarinya. Tapi ini sudah terlambat. Aku sudah cukup bersenang-senang. Kau bisa mati sekarang. Ye Chen, aku tidak mau mati. Masih banyak tempat belum dikunjungi. Kita masih punya begitu banyak hal yang belum kita lakukan. Ye Chen, aku benar-benar tidak mau mati. Jangan khawatir, aku di sini. Jarak antara detonator dan bubuk mesil adalah 3 mm, dan aku hanya punya 1 kesempatan. Peluang hidup 1%. Tapi itu sudah cukup. Yi Chen, mati kau. Apa yang terjadi? Mengapa tidak meledak? Apakah kamu sangat terkejut? Kau. Bagaimana kau melakukannya? Aku, Ye Chen, bersumpah demi surga. Tidak peduli siapa kamu. Aku pasti akan menemukanmu dan mencabik-cabikmu. Bawahanmu terlambat bantu, maaf Raja Naga. Bawa orang itu, interogasi tuntas. Aku perlu tahu siapa orang di balik ini. Siapkan mobil untuk ke rumah sakit. Tuan, istri Anda baik-baik saja. Dia hanya sedikit terkejut. Dia perlu tidur sedikit lebih lama. Saya lihat Anda juga belum tidur semalaman. Anda juga perlu menjaga kesehatan Anda sendiri. Kurasa sampai dia bangun. Kalau tidak, aku tidak bisa tidur nyenyak. Melapor kepada tuanku. Ketika Shubo dibawa kembali,
Dia sudah gila. Tidak ada yang bisa digali darinya. Karena memang begitu adanya. Mempertahankannya tidak ada gunanya. Mengerti? Aku akan menanganinya dengan bersih. Tidak. Jangan. Jangan mati. Ye Chen. Kamu tidak mati. Jangan khawatir Mengro. Kita aman sekarang, kita sudah di rumah sakit. Dingin sekali, dingin sekali. Di sini dingin sekali. Tolong aku, tolong aku. Ibu, Ye Chen, ada apa? Apakah kamu mimpi buruk? aku memimpikan orang tuaku. Mereka terus memberitahuku. Sangat dingin. Sangat dingin. Halo, Tuan, sesuatu telah terjadi. Rumah leluhur yang ditinggalkan oleh orang tuamu akan segera dilelang. keterlaluan siapa yang melakukan ini? Yan Dongshan. Dia diam-diam berkolusi dengan kamar dagang pengelola tanah. Jalan tempat rumah leluhur keluarga Ye berada. Secara paksa mengakuisisi hak penggunaan. Pantas saja orang tuaku. Mereka bilang kedinginan di mimpiku. Yan Dongshan. Kamu The pantas film was mati. translated and Lelang. narrated by Sebuah M hadiah kecil Media. terimalah sebagai tanda hormat C. Rumah leluhur keluarga Ye kami. Tidak bernilai banyak. Saya harap semua orang bisa berlapang dada. Yan Dongshan tidak hanya akan mengadakan pelelangan hari ini. Dia pasti punya rencana lain. Kenapa cemberut? Apakah kamu pikir aku mempermalukanmu? Bagaimana mungkin? Kamu adalah wanita yang paling kucintai. Dan aku tahu kamu melakukan ini demi kebaikanku sendiri. Kalau orang lain meski mereka memohon, kamu belum tentu setuju kan? Setidaknya kamu punya sedikit hati nurani. Bukankah itu Tuan Yan Dongshan? Lama tidak bertemu. Tuan Yan Dongshan terlihat sangat berwibawa. Sepertinya dia semakin muda. Siapa ini? Bukankah ini pemuja Ye Chen Mangrou? Dia bahkan kehilangan rumah leluhurnya sendiri. Mungkinkah pemuja itu tidak cukup memuja? Yan Dongshan, aku sarankan kamu tutup mulut. Berhati-hatilah terhadap bencana yang datang dari mulutmu. Para tamu terhormat, izinkan saya memberi Anda pengingat. Orang yang ada di sini adalah tokoh terkemuka Feng Chen. Seorang dukun yang sombong. Yang bahkan berani menyamar sebagai Raja Naga Ye Chen. Jadi dia dari keluarga Ye. Pantas saja, dia memiliki tata krama yang buruk. Sama seperti mendiang ibunya. Tepat sekali. Apa yang kau lakukan? Minta maaf kepada keluargaku. Sungguh berani. Berani menyerang di pelelangan. Penjaga usir dia. Dan cabut kualifikasinya untuk menawar. Ye Chen, tenanglah, jangan gegabah. Anggap saja demi rumah leluhur. Apa yang terjadi hari ini? Aku Ye Chen telah mencatatnya. Tamu terhormat, terima kasih menunggu. Lelang ini resmi dimulai sekarang. Item pertama dalam lelang ini, yang akan dilelang terletak di pusat kota tepi selatan Fengcheng, sebuah rumah tinggal bergaya lama. Kediaman ini milik keluarga Ye, keluarga terkemuka di Fengcheng. Sekarang Anda semua yang hadir di sini akan bersama-sama menawarnya untuk mengembalikan kejayaan. Kediaman mewah nomor 1 di Fengcheng. Luas halaman ini adalah 1.500 meter persegi. Harga awal adalah 1 miliar. Setiap tawaran berikutnya tidak boleh kurang dari 10 juta. Saya sekarang menyatakan penawaran dibuka. 1.500.000 yuan, 2 miliar yuan. Mengapa kenaikannya begitu besar? Itu hanya rumah tua. Tentu saja, ada seseorang yang bermain di balik ini. 3 miliar. 3 miliar. Tuan Yan Dongshan, Tuan Yan benar-benar murah hati. Menawar 3 miliar. Bahkan Tuan Yan Dongshan telah bergerak. Lalu urusan apa yang kita miliki di sini? Bukankah Ye Chen akan menawar? Ini adalah rumah leluhurmu. Saya secara khusus menyelidiki sebelum datang ke sini. Ketika keluarga Ye mengakuisisi tanah ini, saat itu, mereka hanya menghabiskan 30 juta. 3 miliar tawaran pertama. 3 miliar tawaran kedua. Apakah ada orang lain yang ingin menaikkan tawaran? 5 miliar. 5 miliar Ye Chen dari keluarga Ye menawar. 5 miliar tawaran pertama. 5 miliar tawaran kedua. Apakah ada orang lain yang ingin menaikkan tawaran sekarang? Tunggu, Ibu. Ye Chen, dari mana kau mendapatkan uang itu? Apakah kau mungkin menyalahgunakan dana publik dari institut kita? Sungguh binatang mencuri dari posisimu sendiri. Ibu, kamu salah paham. Ye Chen sama sekali tidak pernah meminta uang padaku. Mangrou, apakah kau masih putriku? Pria ini
menggelapkan dana publik dari institut kita, dan kau masih membelanya. Sudah kuduga seorang buronan. Bagaimana dia bisa mendapatkan 5 miliar? Jadi dia menyalahgunakan dana publik. Yang Dongsan urusan keluarga Ye kami. Bukan urusanmu untuk mengkritik di sini. Selain itu uang yang digunakan untuk pelelangan ini adalah uangku sendiri. Sungguh lelucon kau adalah buronan. Uang apa yang kau miliki? Sejauh yang saya tahu Ye Chen. Setelah keluarga Yemu jatuh dalam kehancuran, kamu hidup dengan mengemis. Dan sekarang, kamu bahkan tidak punya pekerjaan tetap. Saya meragukan partisipasimu dalam lelang ini. Dan saya menuntut panitia penyelenggara segera memverifikasi asetmu. Tuan Yi, sesuai dengan aturan rumah lelang ini, peserta dapat meminta verifikasi aset untuk penawar. Ini demi keadilan dan ketidakberpihakan. Mohon kerjasamanya. Bisakah menggunakan milikku? Hanya rekening pribadi penawar yang dapat lolos verifikasi aset. Ye Chen, kamu punya nyali untuk menawar, tapi tidak punya kemampuan untuk membayar. Bertahun-tahun telah berlalu, namun kamu tidak berubah. Masih sampah yang sama. Tuan Yang Dongsan, jangan terlalu tidak sabar. Mohon verifikasi aset secepatnya. Apel, kartu emas naga berdaulat, mustahil. Bagaimana mungkin sampah ini memiliki kartu emas naga berdaulat? Kartu emas naga berdaulat yang hanya ada 3 di seluruh dunia. Bagaimana kamu bisa memilikinya? Negara ini hanya punya satu dan hanya satu. Ini pasti palsu. Benar, ini jelas palsu. Jika kartu emas naga berdaulat ini asli, saya akan segera berlutut di hadapanmu dan memanggilmu ayah. Kamu meremehkan dengan mata sombong. Yang Dongsan, tolong, jangan pernah memanggilku ayah. Memiliki putra sepertimu, aku lebih baik mati. Pembawa acara, The film was translated apakah kartu ini and asli atau narrated palsu? by M Kita akan Media. tahu setelah diverifikasi. Benar-benar, verifikasi aset, verifikasi aset. Bawakan saya alat verifikasi. Gesek kartu gagal. Lihat, sudah kubilang itu palsu. Sandiwara Ye Chen harus berakhir sekarang. Tuan rumah usir mereka untukku. Tuan Yi, verifikasi danamu gagal. Silakan tinggalkan tempat ini segera. Kalau tidak, saya akan panggil keamanan. Saya akan menawar rumah leluhur keluargamu dan membangun jamban di atasnya. Pastikan keluarga Yi tercela selamanya. Verifikasi berhasil. Saldo rekening tak terbatas. Mustahil. Mesin verifikasi pasti rusak. Saya menuntut verifikasi ulang. Tidak perlu verifikasi. Saya akan menjaminnya. Kartu ini milik Yi Chen. Penguasa benar-benar datang ke tempat acara secara langsung. Apa sebenarnya latar belakang Yi Chen ini? Tuan Ye, saya minta maaf karena terlambat. Kamu bijaksana. Yi Chen, kamu benar-benar menyuap penguasa. Chen Qiming, kamu menerima suap. Ketika saya kembali ke kota kekaisaran, saya pasti akan menghubungi semua keluarga besar untuk memakzulkanmu. Yang mulia penguasa, silakan duduk. Yi Chen menawar 5 miliar. Selamat, Yi Chen dapat rumah leluhur. Selamat Raja Naga. Kamu bekerja keras hari ini. Raja Naga. Yi Chen, Anda memang luar biasa. Yatim keluarga Ye Raja Naga. Paman Negara Putra rendah hati mendengar sendiri. Itu benar adanya. Paman Negara, Anda harus menyelamatkan kami. Begitu Ye Chen tahu bahwa kami menghancurkan keluarga Ye, dia pasti akan membawa pasukan 1.000.000 tentaranya untuk meratakan keluarga Wang kita. Bagaimana jika saya katakan Ye Chen bukan Raja Naga? Apa maksudmu dengan itu? Karena penampilan asli Raja Naga tidak diketahui siapapun. Jika kita mengatakan Yi Chen bukan Raja Naga, maka dia bukan. Benar. Yi Chen jelas bukan Raja Naga. Paman Negara memang cerdas. Tapi Yi Chen memimpin pasukan 1.000.000 tentara. Kalau begitu, bunuh dia. Kalian berdua kemari. Yi Chen mati. Mati, Yi Chen mati. Siapa kamu?
Siapa saya tidak penting. Yang penting adalah saya bisa membebaskanmu. Apakah Anda serius? Saya ingin Anda menyetujui syarat saya. Kondisi apa? Buat kekacauan bagi keluarga Shen. Perjamuan Agung Penguasa sudah dekat. Mengumumkannya kepada dunia. Mengundang keluarga bangsawan dari seluruh negeri. Menro, apakah kau tahu tentang perjamuan agung penguasa? Perjamuan penguasa undang keluarga, terpandang, dan bangsawan. Mereka yang bisa menerima undangan ke perjamuan penguasa adalah keluarga dengan kedudukan sosial yang sangat tinggi. Tepat sekali, selama kita bisa menghadiri perjamuan agung penguasa, keluarga Shen kita akan di Fengchen. Bisa menjadi keluarga teratas. Kakak, tapi masalah ini tak bisa tercapai hanya dengan ingin. Kita sudah punya koneksi. Mangru, kita bertemu lagi. Kenapa kamu di sini? Apa yang kulakukan di sini? Tentu saja aku datang untuk menyelamatkan gadisku. Menro, apakah kau tahu apa status Gu Jisuan saat ini? Dia adalah putra baptis Wan Xiaolong. Surat undangan ke perjamuan negara. Selama Anda bersedia, saya akan membawa masuk keluarga Shen Anda. Kau benar-benar berani kembali. Tutup mulutmu. Gu Jisuan adalah tamu terhormat yang diundang olehku. Mengundang seorang kriminal sebagai tamu kehormatan. Tidakkah kau takut menderita kemalangan bersamanya? Kemalangan, saya pikir yang akan menderita kemalangan adalah Anda. Tuan tua saya sudah memeriksa semuanya untuk Anda. Ye Chen ini diam-diam berkolusi dengan geng dan menyuap pejabat tinggi, menyebarkan informasi palsu. Inilah mengapa Anda sangat menderita di desa Jintian. Baiklah Ye Chen, jadi kaulah yang The melukai film Gu was Jisuan translated dan and juga menipu keluarga narrated kita by dari M Media. tanah yang ada di tangan kita. Kakek, Lei Chen bukan orang seperti itu. Bukan orang seperti itu. Lalu orang seperti apa dia? Kalian semua harus memikirkannya baik-baik sendiri. Menyamar Raja Naga tak ada yang berani sentun. Ini membuktikan bahwa di belakangnya ada kekuatan jahat yang mendukungnya. Fitnah jahat. Apa sebenarnya yang ingin kau capai? Ye Chen, singkirkan tanganmu. Surat undangan di tangannya. Kesempatan keluarga Shen menancap kaki. Kesempatan seumur hidup di Fengchen. Itu hanya surat undangan. Aku hanya butuh satu panggilan telepon, dan surat undangan itu bisa segera dikirimkan ke keluarga Shen. Ye Chen, jangan bilang aku meremehkanmu. Lupakan saja surat undangan ini. Bahkan internal perjamuan negara. Bahkan seorang pelayan pun belum tentu menginginkannya. Paul Samba. Kau pengemis bau. Masih suka sekali bertingkah seperti orang besar. Jika kau bisa membawa surat undangan perjamuan negara ke sini, aku akan berlutut dan meminta maaf padamu. Ye Chen, jangan mencoba pamer. Tidak apa-apa. Mengguru, kendalikan priamu. Jangan biarkan dia berpura-pura lagi. Ini aku. Apakah undangan Raja Negara sudah dikirimkan? Ini Berkata terbata-bata. penguasa negara tidak mengirimkan undangan kepada Anda, Raja Naga. Raja Naga itu benar adanya. Mustahil segera pergi dan cari tahu alasannya. Bagaimana Tuan Muda Ye? Di mana surat undangan Anda? Tidak bisakah Anda menunjukkannya? Kau datang dengan persiapan. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan, hei. Kalau begitu kalian semua sudah melihatnya. Orang ini hanyalah seorang yang tidak berguna yang bicara besar. Surat undangan dan semacamnya. Dia sama sekali tidak bisa menunjukkannya. Karena Ye Chen tidak bisa menunjukkannya. Berhenti berpura-pura di sini. Menipu perasaan Mengguru kami. Mengru, kamu benar-benar bodoh. Kamu tidak berpikir dengan hati-hati. Setiap kali kamu menghadapi bahaya, dia selalu muncul tepat waktu. Apa buktinya itu? Itu membuktikan bahwa dia sudah berkolusi dengan geng-geng itu sejak lama. Itu semua disutradarai sendiri dan dilakukan sendiri. Kakek Ye Chen bukan orang seperti itu. Kali ini, menghadiri perjamuan Raja Negara, Mengguru akan pergi bersama Gu Jisuan. Sedangkan kau putuskan pertunangan ini. Keluar dari rumah kami. Wang Xiaolong mengakui Gu Jisuan sebagai putra angkatnya, dan bahkan memberinya surat undangan. Ada yang mencurigakan dalam masalah ini. Lebih baik mundur untuk maju. Beri aku waktu 1 hari. Aku pasti ambil lagi undangan itu. Mengguru, tunggu aku kembali. Rumah besar Ye Chen. Saya katakan, Tuan Raja Naga, mengapa Anda tidak khawatir? Perjamuan penguasa negara akan segera dimulai besok. Ini. Saya sudah menghubungi penguasa negara. Tetapi tidak ada tanggapan. Jangan khawatir, surat undangan itu pasti akan tiba. Bagaimana Tuan Raja Naga tahu? Raja Negara mengadakan perjamuan besar, namun dia tidak dapat dihubungi. Sebaliknya si bajingan tua Yan Dongshan itu telah menangani semuanya. Menurutmu apa yang ingin dia lakukan? Mungkinkah dia berniat memberontak? Aku memimpin sejuta tentara besi. Bagaimana dia bisa memberontak? Kalau begitu
Dia ingin membunuhku. Oleh karena itu, surat undangan itu pasti akan tiba. Lapor. Surat undangan telah tiba. Dari mana dikirim? Kediaman Paman Negara. Tuan Raja Naga surat undangan ini. Itu benar-benar tidak dikirim secara pribadi oleh Raja. Jika memang seperti yang Anda katakan, maka ini adalah perjamuan Hongmen. Anda sama sekali tidak boleh pergi. Tuan Raja Naga, Gu Zishuang sudah mengirim orang untuk mengundang keluarga Shen ke perjamuan nasional. Kirim orang lapor dan cegat mereka. Tidak perlu. Pada perjamuan hari ini, aku akan mengumumkan kepada dunia siapa aku sebenarnya. Qian Jue. Dimengerti, saya menjamin penyelesaian misi. Sebelum perjamuan dimulai, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada semua orang. Bangsa naga nikmati kemakmuran hari ini. Adalah berkat Tuan Raja Naga, yang berjuang gagah berani di garis depan. Namun di sini di Fengcheng kecil ini, seseorang benar-benar berani menyamar sebagai Tuan Raja Naga. Benarkah ada orang seperti itu? Mereka benar-benar pantas mati. Siapa yang berani menyamar sebagai Raja Naga? Orang itu adalah Ye Chen dari keluarga Ye. Pengawal tangkap penjahat ini. Jika Anda berani membunuh saya, Shen Mengrou harus mati. Jika sehelai rambut pun di kepalanya terluka, kau pasti akan mati. Selama Anda bekerja sama dengan Pato, saya menjamin keselamatannya. Aku benar-benar ingin tahu, setelah membunuh seorang pejabat yang sepenuh hati mengabdi kepada rakyat seperti ayahku, apakah kau benar-benar tidak merasa bersalah di hatimu? Sebenarnya saya tidak ingin membunuhnya, tapi dia menghalangi. Sama seperti Anda sekarang. Tuan Raja Naga. Pengawal. Borgol dia. Keluarga Ye merugikan negara dengan memproduksi obat palsu. Kejahatan mereka pantas dihukum mati. Hari ini atas nama Tuan Nasional dan Raja Naga. Saya akan menghakimi Yi Chen, Algojo, Hadiah. Yan Dongshan. Apa kau yakin bisa membunuhku? Sungguh kesombongan. Eksekusi dia. Berhenti. Dewa Perang Kisan. Melapor kepada Raja Naga saya telah menyelamatkan Nyonya. Bagus sekali. Pembunuh Raja Naga penjahat tak termaafkan. Melapor kepada Raja Naga 1 juta kavaleri besi. Feng Cheng telah dikepung. Dewa Perang Serigala Serakah. Berakting sangat melelahkan. Lebih melelahkan daripada membunuh. Ye Chen merencanakan pengkhianatan. Di mana tentara Yolin? Tentara Yulin, mereka tidak bisa datang. Itu adalah Yang Mulia Putri. Yi Chen aku. Tuan Raja Naga lama tidak bertemu. Mungkinkah Yi Chen benar-benar Raja Naga? Istana Raja Naga mengirim 2 dewa perang. Bahkan Yang Mulia Putri secara pribadi mendukung Yi Chen. Yi Chen memang Tuan Raja Naga. Sekarang. Bolehkah aku membunuhmu sekarang? Jadi ini semua salah paham. Ini semua salah paham. Yi Chen, saya tidak menyangka Anda adalah Raja Naga. Mengapa Anda tidak mengatakannya lebih awal? Orang tua. Chen Qiming. Hadiah. Putar rekamannya. Aku benar-benar ingin tahu. Kau membunuh seseorang seperti ayahku. Seorang pejabat baik yang mengabdi kepada rakyat. Apakah kau benar-benar tidak merasa bersalah di hatimu? Sebenarnya saya tidak ingin membunuhnya, tapi dia menghalangi. Sama seperti Anda sekarang. Tuan Raja Naga. Ini. Jadi keluarga Ye dijebak. Yan Dongshan benar-benar mencelakai pejabat yang baik. Gulingkan Yan Dongshan. Jatuhkan Yan Dongshan.